Dari perilaku mereka lah saya melihat sosok pengajarannya. Kasihnya benar-benar kasih, bukan pura-pura. Saya jadi tertarik. Saya kan muter-muter gereja, kadang 4 kali, 5 kali, pokoknya cari Tuhan. Akhirnya saya bilang, ya udah saya mau dibaptis. Kalau saudara semua punya kasihnya Tuhan yang luar biasa, terus kelakuannya mencerminkan Tuhan Yesus, orang banyak yang akan datang. Shalom God Lovers, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam Diaspora TV Talk Show. Saya, Pendeta Martin Hareva, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang sangat istimewa. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber dengan kisah hidup yang penuh warna. Beliau lahir sebagai anak seorang prajurit Kopassus, tumbuh dalam keluarga muslim yang taat, tetapi akhirnya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang gembala sidang. Bahkan dipakai secara luar biasa dalam pelayanan pelepasan dan okultisme dan berbagai keterikatan. Beliau adalah Pendeta Dr. Elizabeth Nuning Herawati, Master Teologi. Dari seorang anak yang kritis sejak kecil, lalu dipertemukan dengan kasih Kristus lewat orang-orang sederhana, hingga akhirnya Tuhan ubahkan hidupnya menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mulai perbincangan, mari saya ajak kita berdoa sejenak. Kita berdoa ya Bu. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memulai bincang-bincang kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus menuntun pembicaraan kami sehingga menjadi berkat bagi setiap God Lover yang menyaksikan talk show ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk like, share, dan komen konten ini. Dan kalau Anda belum subscribe, lakukan sekarang supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Baik, mari kita mulai perbincangan kita bersama dengan Ibu Pendeta Elizabeth Nuning. Ya. Bu Elizabeth Nuning, Anda lahir sebagai anak seorang prajurit Kopassus dan bungsu dari 7 bersaudara. Bisa cerita nih Bu, seperti apa suasana keluarga waktu kecil? Apakah dari kecil sudah dilatih bela diri? Ya, silakan Bu. Waktu kecil biasa lahir dari anak Kopassus yang disiplin tinggi dan pegang komitmen itu yang sampai sekarang saya belajar dari ayah saya itu benar-benar harus pegang komitmen ya. Anak-anak Kopassus mungkin dilatih seperti itu gitu. Lalu kalau Bapak berangkat kerja, bertugas gitu, kami dididik oleh ibu gitu. Jadi kebanyakan yang mendidik kami ibu, tapi ketika Bapak ada di tempat, nah mereka harus tegas gitu. Seperti misalnya gini Pak, saya waktu kecil tuh seneng main, nggak seneng belajar ya. Di tahun itu senengnya main gitu. Jadi akhirnya nilainya tuh ngepas gitu. Nah dia di situ marah gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi disiplin tegas gitu. Kalau berbuat salah juga harus tanggung resiko. Jadi kita sudah dibiasakan kalau kamu memilih yang salah, resikonya seperti ini, kamu harus berani tanggung jawab seperti itu gitu. Nah, Bu, Kopassus itu kan tinggal di asrama ya Bu ya? Iya. Lalu betul. pindah-pindah nggak? Atau Ibu di mana yang lama Tadinya di Bapak jalan bertugas? Di Jalan Pramuka kita punya tanah. Kebetulan Bapak seorang Kopassus tapi punya usaha Pak. Jadi dia juga ikut pensiun dini, nggak menyelesaikannya. Terus kita punya rumah besar dulu zamannya Pak Ali Sadikin baru jadi gubernur. Nah kita punya di Jalan Pramuka, lalu Bapak kerjasama dengan Pak Prabowo Sutejo itu punya PT Sangiang. Nah waktu itu di rumahnya itu ditempatin, tanahnya tuh 1 hektar ditempatin sama Gerwani gitu loh. PKI waktu zaman itu.
Akhirnya karena Pak Sarwo Edi bisa perintahkan Pak Sudarno untuk mengusir itu, jadi diusir semua. Sebagian tanah ada 1 hektar, ada 6 gudang gitu, jadi 1 hektar saya tinggal di tempat yang seperti itu gitu. Jadi diberikan ya zaman dulu seperti itu. Jadi kami tinggal di tempat yang luas di Pramuka, terus pindah ke Pulau Gadung, dulu namanya Pulau Gadung, Jalan Raya Bekasi. Waktu SD, Ibu sekolah di sekolah SD negeri sekaligus di madrasah. Iya, nah, betul. bahkan belajar ngaji tiap malam. Apa kenangan yang paling membekas dari masa kecil itu? Iya, jadi waktu kecil saya sekolahnya di sebelah rumah persis. Oh. Jadi sebelah rumah persis itu sekolahan saya. Tapi karena yang mendidik ibu saya sendiri, Pak, jadi dia kepengen anaknya itu nanti kalau sudah besar benar-benar orang yang taat, orang yang benar-benar udah dipersiapkan seperti itu. Saya sekolahnya siang, SD 1 Petang Pulau Gadung. Lalu paginya saya harus ikut sekolah madrasah yang masuk jam 7 pagi. Sampai jam 11, jam 12 atau setengah 1 masuk SD negeri. Nah nanti malam jam 7 itu ada sekolah ngaji di depannya. Kalau misalnya Ustadz itu libur, dia panggil guru ngaji ke rumah gitu. Jadi saya tuh benar-benar diperlengkapi dengan agama yang kuat setiap hari itu Pak. Nggak ada waktu untuk main-main gitu ya. Main-main, jadi full seperti itu. Dari jam 7 sampai jam 11, lanjut jam 12 sampai sore. Lalu ngaji sore, lagi malamnya. Jam 7 kita bisa sampai jam 9. Seperti itu Pak. Jadi luar biasa gitu. Di saat saya di madrasah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya, mereka tidak bisa jawab. Di pengajian malam yang jam 7, saya juga banyak bertanya Pak. Salah satunya seperti ini. Pak, kenapa sih Muslim itu menikah lagi banyak gitu? Apa tidak tersakiti? Jadi menikah dengan istri yang banyak begitu pertanyaan gitu, Ibu? Pertanyaan. Kan karena membahas tentang Nabi Muhammad yang punya istri. Jadi saya pertanyaannya ke situ. Terus kenapa harus nikahin anak kecil gitu yang masih kecil? Kenapa di bawah umur? Di bawah umur kan kurang baik. Waktu itu saya masih SD loh Pak. Tapi kenapa juga saya juga bingung ya. Pikirannya bisa seperti itu. Nah waktu temanya tentang pernikahan. Lalu ada membahas tentang musyrik. Nah pada saat waktu membahas musyrik itu, mereka terangin ada ayat-ayatnya, terus mengaji, terus langsung dia bilang begini, jadi kalau yang musyrik-musyrik itu kita harus lawan gitu. Nah pada saat itu ibu saya ini kan orang Jawa, ada unsur kejawennya. Jadi kalau di tempat beras itu kita harus ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis gitu ya. Kalau orang Jawa tuh seperti itu gitu. Lalu dikasih kembang di tengahnya. Itu orang Jawa rata-rata seperti itu di zaman dulu. Lalu itu kan saya tanya, kalau itu namanya apa Pak itu? Itu musyrik nggak boleh gitu. Oh gitu. Nah, terus saya bilang kalau itu musyrik nggak boleh, kalau saya buang kan saya bisa dimarahin dong gitu. Nggak apa-apa, harus dilawan orang tua seperti itu. Nah, saya di situ kok jadi saya ngelawan orang tua gitu. Waktu itu saya cuma begini, kenapa agama bukan ngajarin baik, malah ngajarin yang kurang baik. Waktu itu daya tangkap saya masih seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita ulang tahun, nenek saya tuh selalu bikin pakai tampah tuh Pak. Nah, itu di situ tumpengan, bawahnya dikasih baskom, diisi duit sama kembang. Nah, itu kan juga tradisi ya, tradisi tapi ada unsur kejawennya. Kejawennya. Nah, itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi itu dianggap musyrik dan kita wajib melawan gitu. Terus saya bilang kalau sampai saya lawan gitu, terus saya dimarahin, terus misalnya saya dipukul gimana Pak gitu. Dibunuh sekalipun kita harus tetap bertahan gitu. Jadi gimana Pak gitu, masa kita pukul lagi orang tua gitu? Iya harus seperti itu, alirannya keras banget gitu. Saya kaget gitu seperti itu. Prinsip-prinsip itu membuat Ibu jadi bergumul ya, ada pergumulan batin. Ini ada foto Ibu waktu masih kecil ya Bu ya? Iya. Ini umur berapa nih kira-kira Bu? Ini SD kelas 5. Saya dulu senang menari. Saya itu kalau baca Al-Quran Pak di sekolah itu juara 1 terus gitu ya. Makanya saya disayang sama guru agama. Juga di SMP kalau ada acara-acara lomba-lomba tilawatil Quran antar itu saya jadi MC gitu. Jadi jadi emang Ibu udah biasa
ini ya, tampil ya. Tampil, jadi disayang Iya, sama iya, guru iya, agamanya karena saya sedikit banyak paham gitu tentang cengkok-cengkoknya baca Al-Quran, jadi seperti itu. Jadi memang dari kecil Ibu ini udah kritis ya? Iya, betul. Ya. Nah, Ibu, SMP dan SMA jadi turning point ya? Iya. Karena pertama kali Ibu punya teman Kristen Iya. yang terlihat begitu taat dan penuh kasih. Iya. Bahkan teman itu pernah memberi hadiah bros Bunda Maria. Iya, betul. Apa yang Ibu rasakan waktu itu dan apa kesan Ibu terhadap orang Kristen saat itu? Iya, dari SD saya masuk ke SMP kelas 1, SMP negeri itu kan banyak muslimnya ya Pak ya. Jadi yang Kristen tuh sedikit sekali. Lalu ada yang Hindu juga ada teman saya. Lalu saya satu kelas di kelas 2 kalau nggak salah. Dia baik, anaknya cantik, baik gitu, ramah gitu ya. Dia tinggal sama omnya di Rawamangun. Jadi setiap hari dia jemput saya dulu karena rumah saya deket dengan SMP-nya. Iya, iya. Nah, karena di rumah saya itu kan kita masuk siang Pak. Jadi saya bilang makan dulu ya Rin gitu, namanya Ririn. Oh iya deh gitu. Nah, pada waktu kita makan di meja makan, dia berdoa Pak. Oh. Dia bilang, aku doa yo, kata dia gitu, karena orang Bondowoso dia. Waktu dia berdoa saya liatin, wah keren juga nih gitu. Sementara saya belum diajarin cara berdoa, bapak ibu saya juga nggak pernah ngajarin gitu. Oh, kalau makan nggak berdoa. Oh gitu. Jadi makan aja, terus paling ngucapin cuma Bismillah gitu doang. Nah ini enggak Pak, dia berdoa, habis gitu dia amin, terus dia makan. Dia makannya gitu juga bagus Pak, dan dia nggak membeda-bedakan orang, terus nggak milih-milih sama siapapun berteman. Jadi Ibu udah bersahabat sama Ririn satu bangku. ini ya? Saya satu bangku. Satu bangku. Satu bangku. Iya, nah pada waktu saya ulang tahun, dia kasih bros Bunda Maria. Nah terus saya seneng banget itu Bunda Maria itu, warnanya agak bagus gitu ya. Terus saya pakai setiap hari, saya pakai kalau ke sekolah. Teman-teman bilang gini, hey, Nuni kamu sebetulnya Islam apa Kristen sih gitu. Terus kenapa? Itu masa gambar itu? Tapi saya nggak tahu Pak. Itu seneng saya taruh di baju itu. Kayaknya ada damai sejahtera, ada sukacita gitu ya. Padahal saya pikir cuma seperti itu gitu loh. Tapi membuat saya tuh damai sejahtera, sukacita. Orang tua nggak mempertanyakan itu? Nggak terlalu memperhatikan. Karena kan rumah saya kan besar banget Pak. Jadi ketemunya tuh cuma sedikit-sedikit aja gitu. Yang penting kamu sekolah, kamu ngaji gitu ibu saya. Jadwal-jadwalnya sudah dikasih tahu seperti itu. Pada waktu SMA ada guru fisika yang pintar, baik hati dan tidak membeda-bedakan agama. Bahkan juga suku. Nah, pria ini bahkan akhirnya menjadi pasangan hidupnya Ibu. Iya, betul. Bisa cerita sedikit kisahnya? Kenapa Ibu mau pacaran dengan seorang yang berbeda agama? Sebetulnya sih saya nggak kepengen pacaran sama yang beda agama. Jujur saya kan sudah dilatih harus taat. Saya orang taat Pak, jadi nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu itu nggak pernah. Saya taat sekali. Nah, waktu itu saya lihat teman saya yang Rini itu ketemu di SMA, ada teman saya namanya Anis, dia Katolik. Nah, dia kalau sekolah di negeri juga ketemu saya. Dia bawa mobil Katana, walaupun dia orang berada, tapi dia sama semua orang nyapa gitu. Jadi nggak membeda-bedakan gitu. Jadi Ibu suka dijemput sama dia? Kalau pas bareng, ayo mau numpang nggak gitu, numpang gitu. Tapi kalau nggak sih saya jalan sendiri. Tapi dia seperti itu gitu. Saya lihat gini, kok ini nggak beda-bedain gitu loh. Sama yang Muslim pun dia sayang, kelakuannya bagus sekali. Nah terus saya masuk di SMA ketemu sama guru fisika, anak UI gitu. Zaman dulu kan anak UI keren banget gitu. Nah saya masuk di SMA itu bersama kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya masuk di kelas 11, saya masuk di 112. Nah di situ ternyata di SMA 61 itu banyak anak tentara Pak. Jadi angkatan udara sama angkatan darat. Jadi kalau berantem itu pistol ada. Pokoknya benar-benar deh. Itu tahun berapa ya Bu? 8182 deh saya masuk SMA. Lalu saya bilang begini, ini guru fisika ini paling keren gitu. Menurut saya emang keren, tapi saya nggak naksir gitu lah.
saya pikir kan semua murid juga pada senang gitu loh, ngajarnya bagus, terus pinter, udah gitu neranginnya jelas gitu. Jadi kita yang bodoh ini tadinya nggak ngerti fisika seperti apa, kadang-kadang dia menggantikan guru matematik, dia ngajar matematik juga, itu bagus banget Pak gitu. Jadi anak-anak yang bodoh jadi pintar semua gitu, jadi ngerti, jadi paham gitu, nggak terlalu jauh jaraknya sama kita, karena dia kan juga masih muda, dia udah mengajar. Nah guru bahasa Inggrisnya juga gitu, anak-anak UI, jadi masih muda juga gitu, karena itu sekolah baru gitu loh Pak. Nah akhirnya saya panggilnya kakak ya. Si kakak ini emang nggak jauh beda ya umur ya? Sama saya beda 9 tahunan. Karena wali kelas sering ngomong gitu. Terus saya bilang, Kak ada salam dari Mbak Titi gitu kakak saya. Lama-lama dia bilang, kenapa nggak kamu aja yang salamin? Ternyata dia naksirnya malah saya. Tapi saya di situ nggak mikirin agama Pak gitu, belum kepikir gitu. Tapi seiringnya waktu sampai begitu kelas 3 mulai saya seneng gitu ya, boncengin Vespa pulangnya tapi nunggunya jauh di sana gitu. Akhirnya saya mulai pacaran Pak. Nah pada saat pacaran dia nggak pernah nyuruh saya jadi Kristen, nggak pernah sama sekali. Nah kemudian ibu pacaran selama 8 tahun dengan Pak Joshua Robert ya? Betul. Nama suami. Saat itu ibu masih taat beragama Islam. Nah apa yang mendorong ibu akhirnya minta Alkitab sama pacar ibu untuk dipelajari? Lalu apa yang membuat ibu semakin tertarik mengenal Kristus lebih dalam? Sebelum menjawab kita lihat dulu fotonya nih Bu ya. Ya, ini suami saya. Pak Joshua Robert. Gembala sidang di Betani Sunter. Oh, puji Tuhan. Nah, ini anak-anak saya. Iya. Iya. Oh, ini anak-anak ya? Iya, yang perempuan mantu, yang 2 anak. Iya. Perempuan? Mantu pertama. Dari yang 2 anak, cowok-cowok. Cowok dua-duanya, seperti itu. Iya. Ini 2 anak cowok ya, ibu anak saya didampingin 2 anak cowok. 2 cowok seperti itu Pak. Oke, baik, silakan Bu. Jadi, pacaran 8 tahun. Jadi saya pacaran sampai lulus SMA. Nah bapak saya kan kena stroke Pak. Di SMP kena stroke, di SMA harusnya bapak saya kena stroke. Harusnya di SMA saya pengennya sekolah di kedokteran gigi karena punya usaha dulu kan, jadi ada duit. Ternyata karena stroke itu bapak tuh panggil pengobatan dari Cina gitu. Jadi biayanya kan mahal, jadi uangnya habis untuk buat seperti itu. Kata ibu saya, kamu nggak bisa kuliah dulu gitu. Ya udah kamu ikut kakak kamu di Cipinang. Jadi saya ikut kakak yang nomor 3, di sana saya beradaptasi lagi. Tapi pacar saya itu tidak pernah sama sekali nyenggol-nyenggol tentang agama. Oh gitu. Jadi jalan aja selama 8 tahun. Walaupun dia tahu ibu Islam yang taat. Pasti kan dia tahu jadwalnya ibu kalau pulang sekolah ini itu ya. Betul Pak. Yang heran saya Pak, waktu itu pompa Sanyo mati ya, jadi kan kita harus pakai pompa. Saya ambil air wudhu, dia yang pompain. Kadang waktunya ibadah jam 12 gitu, kamu nggak sholat? Oh iya gitu, dia ngingetin. Dimanapun, kalau kita lagi jalan, kita makan di mana, kamu nggak sholat dulu gitu. Berarti kan ini keren juga gitu. Iya. Buat saya jadi tertarik gini, pengajarannya apa ya gitu. Nah itu yang membuat saya, pengajarannya apa kok bisa seperti gini gitu ya. Suami saya orang Batak Pak. Bapak tahu kan orang Batak pasti keras begini, begono ya indikasinya. Tapi aduh sayangnya minta ampun Pak. Dia sampai bilang begini, kamu nggak sholat? Oh iya sholat. Saya sholat dulu, biar di rumah makan Pak, saya disuruh sholat dulu. Seperti itu. Nah akhirnya saya kepengen tahu kenapa saya dapat orang Kristen di SMP baik, di SMA juga baik banget seperti ini gitu ya. Ketemu wali kelas juga baiknya minta ampun gitu ya. Saya nggak begitu kenal tapi mereka tetap welcome terus. Bagus banget. Akhirnya saya panggilnya kakak. Kak, kok kakak bisa seperti ini? Iya, dia cerita. Karena saya nanya dia cerita. Kalau di ajaran Kristus itu kita harus mengasihi sesama manusia. Pertama dia bilang gitu. Kita mengasihi Tuhan, lalu yang kedua mengasihi sesama manusia. Terus saya bilang, mengasihi sesama manusia seperti apa? Saya bilang gitu. Pokoknya siapapun dia, kita harus kasihi. Terlebih mengasihi musuh kita.
Saya kaget, masa sih musuh dikasihi gitu ya? Iya. Karena di ajaran saya dulu tuh nggak ada yang namanya mengasihi musuh gitu loh. Ya, malah orang tua aja bisa dilawan ya. Iya, orang tua suruh Kalau lawan nggak waktu itu. sesuai dengan Oh, ajaran betul, agama. Pak. Saya dulu banyak-banyak Iya, iya. pertanyaan yang belum bisa dijawab. Jadi di situ saya banyak tanya sama pacar saya itu, kok bisa ya ini begini gitu ya. Terus dia bilang, kalau saya jelasin terus, kan saya orang awam, kata dia gitu. Mau nggak saya kasih traktat? Nah, traktatnya itu Hamran Amri dan Bapak Yusuf Roni. Nah, Begitu. saya dikasih. Itu bukunya banyak, Pak. Kalau pacaran kita di toko buku Immanuel, nongkrongnya. Saya dikasih tahu, nah kamu baca ini aja gitu. Jadi kalau kamu nanya, jawabannya ada di sini. Karena saya banyak nanya, dia juga banyak jawab. Tapi dia kepengen saya bertanyanya itu jawabannya tuh pasti. Kalau di Bapak Hamran Amri, Bapak Yusuf Roni kan ada firmannya. Seperti itu. Nah, itu dibahas tentang mengasihi sesama manusia, mengasihi musuh. Saya kepengen tahu di situ. Terus jawaban-jawaban yang waktu SD saya sekolah ngaji, sekolah madrasah yang tidak dijawab, di situ dijawab semua sama Pak Hamran Amri. Loh, ini dia jawabannya yang saya baca. Lah, ini dia jawabannya ada di sini gitu. Jadi saya di situ kayak dibukakan gitu loh, Pak. Pikiran saya. Oh, ternyata orang Kristen seperti ini gitu loh. Jadi baru tahu, oh pantesan dia mau mengasihi orang lain gitu. Tanpa lihat status. Sementara di lingkungan saya kalau yang nggak punya ya zaman dulu udah jangan ditemenin gitu. Sangat dibedakan. Iya, dibedakan gitu. Kalau ngomong juga nggak terlalu dianggap gitu ya. Tapi ini kok beda gitu. Dari perilaku mereka lah saya melihat sosok pengajarannya. Ini pasti pengajarannya baik gitu. Iya, jadi Ibu ingin mengatakan bahwa dari ketemu dengan sahabat yang Kristen dari SMP, SMA, lalu ketemu guru yang Kristen, mereka rata-rata menampilkan kasih di dalam pergaulan hari-harinya ya. Betul, Pak. Puji itu Tuhan. salah satu yang saya jadi tertarik ke sana gitu. Kasihnya benar-benar kasih, bukan kasih pura-pura. Pura-pura, beda kan kalau kasih pura-pura. Ini kasihnya memang benar-benar dari hati gitu Memang loh. tulus ya. Tulus gitu, seperti itu. Nah, setelah pacaran 8 tahun, ini karena pacaran dengan guru, kebanyakan pacarannya di toko buku ya Bu ya? Karena senang baca buku. Iya. Karena senang baca buku, jadi akhirnya tadinya saya nggak suka membaca, Pak. Jadi mau nggak mau karena saya kepengen tahu ini pengajaran Kristen ini seperti apa gitu. Tapi dia bagus juga mengarahkan, dia cari buku yang kecil-kecil. Kalau saya dikasih buku yang tebal saya nggak akan baca, Pak. Dia kasih buku kecil-kecil. Nah ini bacanya kan yang praktis. Terus kasih lagi itu murah-murah lagi harganya. Tapi kecil-kecil, terus ada komik-komiknya juga gitu. Saya baca gitu. Dan itu justru langsung menjawab kebutuhan Ibu ya? Ya, kebutuhan saya yang bertahun-tahun saya banyak nanya, mereka tidak bisa jawab. Terutama dalam hal sorga tuh apa gitu waktu kecil. Sorga tuh seperti apa? Bapak bilang kalau pokoknya salah berdosa. Itu yang diterangin ke saya. Nah sekarang ketika saya bilang, jadi orang yang masuk sorga, orang yang seperti apa, terus sorganya kayak gimana? Nah itu nggak terjawab, Pak. Dia nggak, ini udah waktunya udah habis kita pulang gitu. Jadi malah tidak menghindar dijawab. ya kalau Ustadz ditanya. Jadi sorganya seperti apa saya belum tahu sorga itu seperti apa. Ini pergumulan panjang ya 8 tahun. Tapi proses itu justru membangkitkan rasa ingin tahu Ibu. Dan itu merupakan titik balik pengenalan Ibu tentang kekristenan. Betul gitu Pak. Ya. Nah Bu, saat memutuskan untuk dibaptis dan menikah dengan suami yang Kristen, itu respon keluarga kan cukup keras. Iya, betul. Nah, kenapa Ibu tetap memilih menikah dengan Pak Yoshua Robert daripada mendengarkan keluarga? Nah, bagaimana Ibu melewati masa-masa itu? Iya. Jadi kita sudah pacaran 8 tahun, kan saya tinggal sama kakak. Kakak saya ini kerja di Garuda, punya posisi, jadi dia disekolahin di Swiss. Nah, waktu dia di sekolah di Swiss, dia sempat ngomong begini waktu kalau pagi kita jalan di Monas gitu ya, lari pagi, olahraga. Terus dia ngomong begini, kalau kamu udah yakin Yoshua Robert suami kamu, buat apa lama-lama, kata dia gitu. Malah kakak Iya, yang kakak bilang ngomong. begitu. Terus
dia waktu itu juga pernah bilang begini, kalau aku pikir di Swiss nggak bisa tuh agama Islam di sana masuk gitu. Dia ngomong seperti itu. Emang kenapa Mas? Saya pengen tahu. Waktu itu saya masih Islam. Iya, soalnya di sana harus minum minuman keras gitu, beralkohol itu kan nggak boleh. Wine, terus harus makan binatang yang benar-benar kayak yang panas-panas, daerahnya daerah salju banget gitu. Jadi mau nggak mau saya harus makan gitu. Selintas dia nggak fanatik, ternyata dia mungkin moderat ya? Moderat, paling moderat dari semua kakak-kakak. Karena dia sekolahnya di luar negeri ya, jadi dia mulai melihat ini ya kekristenan seperti itu. Lalu kakak saya bilang, kalau kamu memang udah cocok, ngapain lama-lama gitu, ini udah 8 tahun. Nikahlah gitu. Emang gitu. mau ngapain, mau sampai kapan, kata dia gitu. Akhirnya ya sudah, saya tanya, kakak mau pacaran terus apa mau nikah nih gitu. Saya tanya sama gitu. Suami ya. Terus kok kenapa gitu? Ya soalnya kakak saya nanya begitu gitu. Jadi saya harus pengen tahu Mas mau lama-lama mau ngapain katanya gitu. Akhirnya ya suami saya memberanikan diri. Gitu. Melamar ke orang tua. Bayangin Pak, bapak saya ini kan Kopassus. Orangnya tinggi besar, galak, kalau ngomong keras gitu ya. Nah, suami saya juga anak tentara dari Komplek Kodam. Oh, begitu. Kodam Siliwangi. Iya. Tapi ngadepin bapak saya takut. Lalu dia berdoa, Pak. Nah, di situ dia bilang gini, aduh sebetulnya saya kalau ngelamar takut, kata dia gitu kan. Dia berdoa. Nah, di situ saya ikut berdoa. Saya nemenin dia berdoa. Berdoa Kristen nih, Berdoa Bu? Kristen. Saya ikut, belum pernah ikut, baru itu ikut. Emang kenapa? Aduh saya takut ketemu bapak gitu, takut nanti ditolak, takut nanti diusir gitu pikirannya ya. Terus akhirnya Ibu nggak kepikir, wah, Ibu kan punya doa sendiri. Justru itu saya dia berdoa, saya nimbrung gitu loh Pak. Saya nimbrung tiba-tiba. Jadi gimana? Yuk saya mau berdoa dulu ya. Dia nggak ngajak saya. Terus saya bilang, ya udah mau doa di mana? Duduk di situ aja. Saya bilang duduk di situ. Saya deketin dia. Terus saya ikut berdoa Pak. Doa dengan cara Kristen? Enggak, atau dengan cara dengerin dia doa. Doanya tuh Oke. bagus banget. Saya bilang begini, keren banget doanya tuh kayak ngobrol. Ngobrol sama orang tua, ngobrol sama bapak. Jadi gini, Bapak di surga, saya mau bertemu dengan calon mertua saya gitu. Jadi kayak ngobrol. Saya kaget. Oh, doanya orang Kristen seperti itu gitu. Gitu. Karena kan saya jarang ketemu sama orang Kristen, ada keluarga juga Katolik kan jarang berdoa. Akhirnya dia bilang dalam nama Yesus, biarlah Bapak mau menerima gitu. Jadi kayak ngobrol. Oh, begitu doanya orang Kristen gitu. Saya cuma dengerin, saya liatin, saya liatin. Ternyata bagus banget gitu. Nah, di situ mulai saya terinspirasi. Aduh, keren banget ya orang Kristen nih gitu, Pak. Jadi akhirnya ngelamar. Jadi ini sama-sama anak kolong. Iya, betul. Pacaran. Tapi suami walaupun anak tentara takut juga ketemu Kopassus. Ketemu Kopassus takut ternyata. Nah, lalu gimana waktu suami menghadap ke Bapak? Iya, waktu menghadap ke Bapak. Nah, itu mujizat terjadi Pak. Bapak itu juga orangnya demokrasi. Jadi Bapak bilang gini, karena kita pacaran seringnya di rumah sama di toko buku. Habis itu makan gitu ya. Nah, waktu dia sering ke rumah, mungkin Bapak lihat tingkah lakunya, perbuatannya semuanya bagus. Oh gitu. Nah, jadi dia pikir gini, kata Bapak, ya sudah kalau kamu memang tanggung jawab sama anak saya, jangan dibikin sengsara, kata dia, jangan disakitin, banyak tuh item-itemnya gitu. Terus kamu bersedia nggak? Bersedia Pak gitu. Nah, suami saya tuh UI jurusannya nuklir. Jadi Bapak pikir gini, di zamannya itu yang namanya nuklir tuh bisa dihitung pakai jari gitu loh. Orang Pak Habibie aja ke luar negeri kan, ini di Indonesia di gitu. Jerman dia kuliah ya. Akhirnya kata Bapak, saya setuju. Seperti itu. Tapi ibu nggak boleh, nggak bisa. Bapak sama ibu beda nih? Beda. Kata ibu, saya udah jodohin kamu. Saya nggak mau sama saudara. Ngomong-ngomong, Bapak nggak suruh calon suami pindah agama pada waktu melamar? Enggak tuh. Enggak? Wow, hebat. Makanya kakak saya juga nggak nyuruh begitu. Kakak saya yang paling itu. Yang di Garuda ya? Cuma memang pesan Bapak begini. Pesan Bapak sama pesan kakak saya hampir mirip. Kalau kamu mau jadi Kristen yang benar-benar. Kalau kamu mau jadi Islam yang benar-benar. Jangan hidup di dua kaki.
seperti itu. Oke. Nah, kakak di saya ibu itu gimana nih ibu? Nah, ibu nggak bolehin. Bertentangan Pokoknya nih. nggak boleh. Apalagi dia Kristen, Batak pula katanya. Kamu bakalan dimakan katanya gitu. Karena Udah orang Kristen, Batak makan orang Batak katanya lagi, gitu. gitu ya? Terus kasar, nanti mertuanya begini, begono gitu. Aduh, dalam hati saya juga takut Pak, ditakut-takutin gitu. Jadi masih dalam proses Pendekatan. lamaran, belum nikah kan. Iya. Jadi semenjak abis dilamar, saya ngeliatin orang Batak tuh Pak. Kan ada kenek-kenek orang Batak, saya liatin, iya ngomongnya kasar gitu. Sempet ini juga Pak, perang batin, takut. batin. Tapi pacar saya nggak seperti itu gitu. Terus dilihat lagi, wah serem juga nih orang Batak gitu. Yeah. Kalau ribut kan ramenya minta ampun di zaman dulu ya, sekarang udah pada banyak yang berubah ya. Terus aduh serem juga gitu ya, apalagi supir sama supir waktu itu. Pulang sekolah dijemput ibu, terus diajak ke pasar Klender sebentar. Ini supir Batak sama Batak berantem. Tuh kamu lihat, nanti kamu ketemu mertua kamu bisa dimakan kamu katanya. Waduh saya makin takut. Tapi saya kan mencintai ya Pak ya. Jadi saya dididik sama Bapak, kalau kamu ambil keputusan kamu harus siap resiko. Yeah. Jadi dari kecil kita udah dididik komitmen. Nah sampai sekarang pun saya pegang komitmen. Kalau udah komitmen, oke. Kecuali komitmen ini yang bisa ngalahin Tuhan sendiri. Kalau saya punya komitmen begini tapi Tuhan maunya lain, itu baru saya nyerah deh Pak. Seperti itu. Akhirnya saya menikah, dari keluarga suami juga nggak setuju karena keluarga suami pengennya ini anak pertama Pak. Jadi harusnya dapat orang Batak juga. Tapi suami saya nggak suka sama orang Batak, malah milih saya gitu ya sudah. Akhirnya kita jalanin kehidupan yang luar biasa gitu. Kita saling mencintai, saling mengasihi. Pokoknya hidup ini kita urus sendiri. 6 bulan saya ikut mertua, permintaan mertua. Jadi terus akhirnya saya pindah dengan kontrak rumah. Lalu kita punya anak 1. Saya nggak ada masalah. Saya kerja sebagai guru waktu itu. Suami dosen di tempat pelatihan. Semacam pelatihan untuk jadi di anak-anak dipersiapkan untuk dikirim ke luar negeri. Nah di kedutaan Pak, jadi di kedutaan Jerman, anak-anak yang di Jerman, kedutaan Amerika. Oh gitu. Nah siangnya dia ngajar di sekolah Antonius di Jakarta Timur. Nah Bu, setelah menikah ada pergumulan berat dengan anak yang sakit kejang-kejang. Iya betul. Bisa Ibu cerita momen itu berhubungan dengan perjalanan iman Ibu? Iya. Nah setelah saya jadi Kristen, nikah sama suami, waktu tinggal sama mertua kan gerejanya deket komplek Pak, HKBP. Nah saya bilang kalau gereja HKBP saya nggak ngerti-ngerti. Iya dong, saya bukan orang Batak, bahasanya Batak gitu. Terus tapi karena saya orangnya taat, ya udah mertua mau begitu. Sorenya sama suami diajak ke gereja bahasa Indonesia di HKBP juga. Nah karena saya sudah pindah ke Cipinang, akhirnya saya bergereja di GKI, terus di situ dibimbing, terus saya mulai mengerti. Tapi mengertinya belum mengerti banget gitu loh Pak. Akhirnya terjadi namanya rumah tangga ya Pak ya, terjadi gesekan. Ini kita dua-duanya orang Kristen, satu suami saya dari lahir Kristen, saya enggak. Tapi saya nggak taat Pak di situ. Kenapa? Karena saya di situ jadi guru dan punya murid les banyak. Dan saya terkenal di daerah Cipinang Indah, Cipinang Jaya, saya terkenal di situ. Guru yang ngelesin, kalau dilesin Bu Nuning, anaknya pasti juara 1, 2, 3, 5 besar masuk gitu. Yang dikirim yang bodoh-bodoh sekalipun jadi pintar gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Nah jadi akhirnya saya lesin Pak. Jadi saya akhirnya buka di ruang garasi, saya buka 6 orang, 7 orang gitu. Jadi punya duit banyak. Nah seiringnya waktu suami saya itu main sama teman-teman yang suka, kan dia bela diri, taekwondo dan ban hitam deh kalau nggak salah udah. Nah itu diisi. Jadi ada pakai kuasa-kuasa gelap. Jadi kalau dipukul dia bisa tangkis, terus kalau dipukul dia nggak mempan, kebal. Nah waktu dia dipukul, diapain, nah dia udah mulai tuh main. Terus teman-teman yang Jawa Jogja gitu ya, nah ajak yuk kita ke rumah Mbah ini, ke rumah Mas ini gitu, nanya-nanya. Saya nggak tahu tuh Pak. Kuasa gelap, dukun-dukun, orang pintar gitu ya? Mungkin, nggak tahu untuk apa, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi untuk diisi Pak, ilmu mungkin ya, betul, Pak. Kesaktian. Mungkin supaya orang wibawanya ada gitu, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Karena saya kan ketemunya jarang, jadi kalau ketemu ribut gitu.
Padahal dulu Karena mulainya cinta nih iya, ya. waktu dia belum seperti itu kita nggak ribut-ribut gitu. Oh, jadi menurut ibu ketika suami mulai Mulai diisi isi-isi, dengan kuasa gelap, mulai itu kalau ketemu di rumah pasti ribut gitu panas awalnya. ya. Iya, oke. Nah di situ anak saya sakit. Saya punya yang tadi anak yang pertama beda 4 tahun setengah, terus lahir anak yang kedua. Ya. Nah anak yang kedua ini sekitar umur belum setahun deh Pak, tiba-tiba sakit kejang. Saya juga nggak begitu ngurusin karena yang ngurus kan pembantu. Yeah. Jadi saya di ruang tamu ngajarin anak-anak les. Jadi duitnya banyak di lemari itu amplop Pak, belum sampai dibuka gitu. Nggak sempat dibuka malah ya. Diambil sama orang juga kita nggak tahu gitu ya. Karena duitnya banyak, saya nggak mikirin rumah, nggak mikirin apa-apa. Saya mikirin enak gitu loh punya duit, enak cari duit gitu. Jadi nggak mikirin agama juga nggak mikirin. Pikirannya tuh duit. Dan duit itu datang terus gitu Datang ya. terus. Karena Kayak anak-anak yang mau dikasih. belajar datang ya. Bukan orang-orang susah, orang-orang kaya. Saya getok berapapun dia oke. Iya. Gitu. Karena saya udah punya nama di situ Iya. gitu. Nah akhirnya Pak, nggak tahu saya sampai nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, nggak ngerti apa-apa. Itu pikirannya saya duit. Nah suami saya pikirannya posisi jabatan gitu. Oh. Terus berwibawa gitu. Jadi pakai yang begitu-begitu kali ya. Terus akhirnya rumah tangganya tuh panas. Akhirnya setelah rumah tangganya panas itu anak saya stip. Begitu anak saya stip, karena itu dia paginya di sekolah Katolik, kita ke Romo di Antonius karena suami saya kerja di Antonius. Terus Romo bilangin begini, ibu rumahnya itu ibu di bawahnya ada aliran air ya. Saya bilang iya Romo gitu. Nah itu nggak boleh, tolong dipindah tempat tidurnya. Saya pindahin, tapi tetap aja begitu. Itu Hong Shui. Tapi ini mirip-mirip. orang Polandia Pak, Romonya ini bukan orang Indonesia. Jadi ada aliran air itu bikin anak sakit. Iya, anak sakit, Oke. stip katanya, kejang-kejang gitu. Serem deh Pak. Iya. Aduh, jadi saya pikir, Oh ini berulang-ulang. iya panas dikit kejang gitu, seperti itu. Jadi akhirnya saya jadi stres berat. Terus kita pindah ke Bekasi, rumahnya nggak di Cipinang lagi, pindah ke Bekasi. Juga seperti itu, saya stres. Jadi murid-murid yang les ini dilepas begitu aja? Iya, waktu di Cipinang itu duit saya banyak. Iya. Pagi saya bawa ke dokter kalau udah mulai panas. Saya nggak bisa kerja Pak. Iya. Tapi saya harus kerja, nggak boleh enggak kan. Iya. Terus pagi saya bawa ke dokter. Nanti jam 10 saya bawa ke dokter lagi. Jam 12, jam 1-an saya cari dokter lagi. Wow. Sore jam 4 saya cari dokter lagi. Terus yang jam 7 saya cari dokter. Jadi ada dokter, profesor. Jadi duit saya habis. Untuk menyembuhkan Untuk anak. nyembuhin anak. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh Pak. Akhirnya gimana Bu jalan keluarnya? Kapan titik balik pertobatan sungguh-sungguh itu terjadi melalui penyakitnya anak? Akhirnya saya stres berat gitu, rasa ketakutan, rasa cemas, Oh. takut anak ini meninggal gitu Iya, ya. Jadi saya dekap, waktu itu pas stip saya bawa ke Mitra dulu, terus masih stip juga, terus saya pindahin ke Karoles. Nah akhirnya kita udah rutin, rajin deh ke Karoles seperti itu. Jadi uang saya itu dicari habis Saja untuk berobat buat, anak. berobat karena sayanya stres gitu. Akhirnya saya ke dokter, kepala rumah sakit harapan kita, Dokter Kusno, khusus bagian anak. Dia bilang, ibu guru, iya. Ibu ada uang nggak buat bayar berobatnya gitu? Ada, ini saya tambahin gitu kalau nggak ada. Berobat itu di Kemayoran Gempol untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang kaya dia terima semua. Iya. Gitu. Nah akhirnya kan kemarin baru kesini, kenapa kesini lagi? Ini ibunya nih yang harus dirawat katanya Dokter Kusno. yang Anak nggak apa-apa sakit gitu, gitu yang ya. sakit nih ibunya. Dari situ saya ditegur yang sakit. Nah suami saya mulai cari gereja-gereja karismatik. Ada REM, GBI Yakub Nawe, ada Iya. Pak Yusuf Roni Pak gitu. Yusuf Roni, Nah, ya. saya rajin tuh Pak, jam 4 pagi di di Uki Uki. Cawang ya? Iya, saya rajin kan Wow. dari rumah deket tuh. Terus Iya, saya iya. diisi di situ firman. Baru mulai Baru mulai terbuka ya terbuka. Terus suami saya bertobat, Pak. di situ. Enggak, suami saya mulai bertobat. Oh, mulai oke. bertobat, kita ke Tiberias. Oke. Didoain, dilepasin cempalit-cempalit gitu. Oh, karena dia ada ilmu-ilmunya isinya dulu ya. Iya. Iya. Terus ke gereja GBI Pemulihan juga cempalit-cempalit, ke REM. Jadi Iya. saya sehari itu bisa 5 kali ke gereja hari Minggu. Wow. Jam segini. Nah, di situ saya belajar, disuruh sekolah Alkitab sama Pak Royan di Utasoid.
Oh. Dia buka sekolah ministry. Di Dulos? Bukan, namanya dulu disingkat-singkat gitu. 1 tahun saya sekolah Alkitab di situ. Oh. Karena haus ya, karena rindu. Saya belum punya gereja waktu itu. Gereja saya masih di GKI. Cuma saya bingung sama suami saya. Saya takut kan dia manifestasi seperti itu. Saya bilang, udah deh kamu aja ke gereja, saya enggak. Oh. Kan Yesus juga ada di sini. Kenapa mesti harus ke sana yang jauh-jauh gitu? Iya. Saya keras kepala juga, Pak. Oke. Akhirnya ya udah suami ngajak gitu. Akhirnya dia bertobat, dia dibaptis, saya enggak dibaptis. Belum. Oh, belum. Tapi tiap malam saya didoakan sama suami, katanya. Iya. Jadi didoakan gitu supaya Tuhan jamah istri saya gitu. Nah, anak saya itu naik sepeda, Pak, di Bekasi. Tiba-tiba jam 9 pagi itu dia jatuh dari sepeda. Sepedanya kecil, badannya dia lebih gede. Jatuh terus kejang lagi. Wow. Nah, waktu dia kejang, Pak RT ambil, kan karena Pak RT Muslim, ini kesurupan gitu. Dikira kesurupan. Saya juga jadi terpikir, iya jangan-jangan kesurupan karena lewat rumah di lapangan itu kosong. Jangan-jangan kejang-kejang ini kemasukan setan gitu. Jadi suami saya berdoa dalam nama Yesus, iblis, setan gitu. Padahal dia ini karena apa namanya? Karena panas juga seperti itu. Pak RT bilang ini kemasukan setan. Dari situ saya mulai bertobat. Nah, saya orangnya takut sama setan. Saya takut setan, stresnya saya takut setan, takut ribut, takut orang teriak-teriak, takut naik mobil tinggi, takut naik lift, takut naik tangga jalan, semua takut. Itu saya dibelenggu, Pak, benar-benar diikat sama iblis. Rasa takut itu membuat saya jadi stres. Gara-gara anak saya itu sering step. Saya takut. Jadi pemicunya dari anak yang sering step ini, akhirnya ibu jadi stres. Ternyata banyak belenggu yang ketakutan ketakutan, khawatir, cemas, dingin. Itunya. Menguasai hidup ibu jadinya. Menguasai itu, Pak. Saya udah pelepasan di mana-mana nggak lepas. Nggak bisa lepas. Lepas pun dikit, nggak banyak. Tapi saya tetap takut setan juga, Pak. Sama setan saya takut kalau ke kamar mandi malam, suami saya suruh tunggu di depan pintu kamar mandi. Nanti saya bilang, Pak, gitu. Iya, gitu. Oh, ada suami saya, jadi saya pipis kamar mandi. Saking takutnya. Tempat gelap-gelap saya takut. Nah, Bu, suami ibu juga dipanggil Tuhan jadi hambanya. Bahkan ibu berdua sempat mendengar suara Tuhan bersama di Pelabuhan Ratu. Iya. Jadi pengalaman ini bisa diceritakan? Waktu itu akhirnya saya kan muter-muter gereja, Pak. 5 kali, kadang 4 kali sehari minggu. Pokoknya cari-cari Tuhan gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya udah saya mau dibaptis gitu. Dibaptislah di Tiberias sama Padahal Papa waktu sebelum nikah udah dibaptis tuh ya? Udah, baptis percik. Tapi karena Pak Paryaji suruh baptis selam, ya udah aku baptis selam. Pada habis baptis selam, terus kita ke gereja. Nah, saya bilang, Pak, ini kita mau muter-muter aja gitu loh. Kita kan harus punya gereja yang benar-benar kita bertumbuh gitu. Punya rumah. Iya, punya rumah. Masa kita nanti kalau meninggal, kalau ada apa-apa, siapa yang mau nanganin gitu kalau kita muter-muter, saya bilang gitu. Terus kata suami, nanti tanya Tuhan dulu. Bagaimana nanyanya sama Tuhan gitu kan. Saya dulu belum percaya kalau ada suara Tuhan. Nah, akhirnya saya masuklah GBI Pemulihan. Di pemulihan itu diajar, dididik setiap hari Senin, dibina. Untuk supaya saya bisa menjadi orang yang peka akan roh, hidup dalam Roh Kudus gitu ya. Akhirnya saya terlibat, itu anak saya masih stip. Saya masih jadi pelayan, anak saya masih stip. Nah, pada saat di sekolah minggu dia stip lagi. Nah, pada saat stip lagi, ada seorang ibu, sekarang udah jadi sahabat saya, badannya gemuk, dia bilang ini, ini mana nih ibunya, katanya gitu. Terus, oh saya ibunya, saya bilang begitu. Ibunya harus bertobat. Hah, saya dihakimin gitu, ibunya harus bertobat, ibunya nih khawatir, ibunya nih cemas, ibunya begini, dibacain Pak dosa-dosa saya. Terus saya bilang begini, ini orang aneh, hamba Tuhan kok begini gitu, menghakimi orang. Masa saya dibilang suruh bertobat, saya dari kecil nggak pernah berbuat jahat Pak. Saya selalu memberi, memberkati itu dari kecil. Udah biasa memberkati orang lain, itu udah biasa gitu. Pergi pulang sekolah juga saya berkatin orang lain gitu, padahal kita nggak kenal. Jadi saya nggak pernah berbuat jahat, masa saya suruh bertobat gitu loh.
Oh gitu ya. Belum nyampe Pak saya. Iya. Akhirnya saya bertobat, terus akhirnya bertumbuh di GBI Pemulihan, kita sama-sama hamba Tuhan, lalu tiba-tiba kita rekreasi ke Pelabuhan Ratu. Nah, saya memenangkan seorang gangster namanya Pak Milton Matuakota. Jadi itu dia gangster yang full gangster. Nah, kita jalan-jalan ke sana, terus Pak Milton itu orang Ambon, jadi dia ke sebelah sana Pak berenangnya, agak ke tengah sama suami. Saya ke sebelah sini sama ibu-ibu sama anak-anak. Agak jauh Pak, jauh sekali. Nah, tiba-tiba saya lagi berenang-berenang begitu, tiba-tiba di langit itu ada suara. Suara begini, kamu nanti tidak berdiri di belakang gereja lagi. Kamu harus berdiri di depan gereja. Dan kamu akan memberi banyak makan ke semua orang. Dalam hati saya nih, makan apaan? Itu suara? Iya suara. Okay. Suaranya di langit, tapi terdengar di telinga sama di hati. Okay. Terus saya bilang begini, makan apa? Hidup saya masih pas-pasan, masa ngasih makan orang ya nggak Pak? Kalau saya orang kaya pasti ngasih makan orang. Pikiran saya masih seperti itu. Lalu suami saya di sana. Nah, pada waktu kita kembali ke villa, terus saya bilang begini, Papa, tadi waktu berenang saya dengar pas saya lagi begini, berenang begini, saya dengar suara Tuhan begini. Suami saya juga seperti itu, Pak. Dengar yang tapi sama. Dia di sebelah sana jauh, suara yang sama. Dia bilang, kalau gitu kita berdua gitu. Suruh di depan gereja, apa ya depan sama belakang kita nggak ngerti. Kan waktu itu saya cuma gembala cabang di GBI Pemulihan. Lalu temen undang persekutuan, terus dia bilang begini, mana suami istri katanya gitu. Terus suami istri didoain, dia bilang begitu si pendetanya, kalau nggak salah Cindy Yakob apa pokoknya dari luar. Terus dia bilang begini, Amerika. Bapak dan Ibu mau dipakai Tuhan di depan gereja dan banyak memberi makan buat semua orang. Terus kok sama yang di sana dulu gitu ya, 6 bulan yang lalu apa 7 bulan yang lalu gitu. Terus akhirnya ya udah kita jalan aja. Seiring waktu kita harus keluar. Tuhan suruh keluar. Dari gereja itu? Dari gereja itu. Terus suami saya keluar kemana? Kita kan nggak ngerti apa-apa. Akhirnya pas sudah keluar, aduh mau kemana gitu. Kita puasa dulu, doa puasa. Kita puasa doa. Terus akhirnya suami saya ngomong sama Tuhan, Roh Kudus, kalau saya harus keluar, saya disiapin gereja yang ada pagernya, yang udah ada pelayannya, udah ada musiknya, udah ada kursinya, udah ada semua. Baru saya mau keluar. Tapi kalau enggak, saya nggak mau keluar. Akhirnya ada jemaat kita yang ngefans sama suami saya, cara ngajarnya, cara khotbahnya. Dia bilang, Pak, buka gereja yuk gitu. Soalnya Bapak bagus, jadi gembala begini-gini. Dibukain lah di Sunter, Pak. Dia bongkar itu, dia sewain rumah, dia bongkar semua jadi gereja seperti ini. Bagus. Ternyata dia diberkati Tuhan. Jadi dia simpen dolarnya naik tinggi waktu itu Pak. Yang waktu itu dia jadi punya banyak, dia langsung bikin jadi 15.000. Jadi pokoknya dia dapat duit dari situ. Akhirnya kita jadi gembala. Seperti itu. Dan di tahun 2002 saya masuk ke Betani. Padahal saya kurang suka sama Betani. Sinodenya. Betani itu kan cuma puji-pujian dulu ya. Firmannya nggak kuat. Saya suka di Pemulihan, firmannya kuat. Dari mulai dipanggil, lalu kemudian ibu sama bapak mulai masuk pelayanan pelepasan dan okultisme. Iya, betul. Nah, apa yang membuat ibu tertarik sekaligus yakin Tuhan memang panggil di area itu? Oke, waktu itu ngelihat anak saya pertama, yang tadi dibilang sama Pak RT, ini kemasukan. Nah, terus yang kedua, ibu yang nuding saya bahwa saya harus bertobat. Saya pikir yang namanya bertobat kalau saya jahat, ternyata bukan hati saya. Terus yang kedua, ada pendeta yang rajin. Pendeta itu bekas dosen, tapi dia rajin ke rumah saya. Nyanyi, terus doa, baca firman. Nyanyi, doa, baca firman. Ini hasilnya Pak gitu, suami saya jadi pendeta tuh hasilnya dia. Karena dia rajin gitu. Saya bilang, Bapak nggak ada, ya nggak apa-apa sama ibu, yuk kita nyanyi pujian, terus baca firman. Doanya pintar banget istrinya, hebat banget Tuhan, saya pengen doanya seperti itu, bagus gitu. Jadi pelayanan suami istri ya? Pelayanan suami istri yang taat dan setia gitu. Itu hasilnya, ternyata kalau yang namanya melayani itu nggak sia-sia Pak.
Hasilnya saya ini. Terus akhirnya di situ dia bilang, ibu ada masalah apa gitu. Kelihatannya ibu kok agak sedih. Saya sedih, suami saya belum mau mengerti gitu. Kenapa anak saya seperti ini. Terus dia bilang begini, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi ibu nggak boleh takut gitu. Terus saya, gimana nggak takut, kalau kejang-kejang gitu kan takut meninggal Pak gitu ya. Terus akhirnya dia bilang begini, ibu saya ini adalah orang Muslim. Saya preman di Tanjung Priuk. Saya jualan narkoba. Saya peminum. Saya udah manusia yang paling rusak di dunia. Sekarang saya Tuhan kasih jadi pendeta. Kan ini Tuhan yang punya tubuh jiwa roh ini Tuhan. Ibu nggak usah takut. Ini anak Tuhan. Ibu cuma dititipin. Ibu doain. Padahal suami saya juga udah bilang begitu. Jangan khawatir, jangan takut. Akhirnya dari omongan Bapak pendeta ini namanya Pak Suhartono, saya belajar. Oh iya ya, saya mulai lepas Pak. Dalam nama Yesus, itu anak Tuhan. Kalau lagi kejang, itu anak Tuhan, bukan anak saya. Itu titipan. Jadi saya ngomongin sendiri. Setelah saya ngomong sendiri, lama-lama ada sesuatu yang meledak di hati saya Pak. Kayak dar gitu. Saya lepas, terserah Tuhan. Mau mati, mau hidup, terserah Tuhan. Saya gitu. Itu benar-benar saya lepas. Nah itu meledak di hati saya, baru saya bisa ngelepasin anak itu. Bapak tahu yang terjadi? Dia ke dokter puskesmas sembuh. Nggak pakai 2.500 dokternya. Harganya waktu itu kan belum ada BPJS. Sembuh Pak. Ternyata baru saya sadar, oh si ibu itu ngomong saya harus bertobat di sini. Pertobatan hati. Jadi hati saya langsung bertobat. Di situ saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Di kamar saya nangis, Tuhan. Kalau aku punya dosa, aku minta ampun gitu ya. Karena ledakan itu seperti bom Pak. Di dalam hati saya lepas gitu. Begitu saya bilang, saya serahkan anak ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya serahkan anak ini. Bukan anak saya, ini titipan. Saya bilang begitu. Jadi maksud saya gini, jangan disiksa anak saya gitu. Padahal suami kan udah bertobat gitu. Kenapa ini masih step lagi? Jadi saya serahkan anak ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya nangis di situ Pak, nangis terus. Begitu ibu mengimani bahwa anak ini adalah milik Tuhan milik dan Tuhan, ibu melepaskannya, lepas. baru disitulah terjadi. Padahal saya ikut pelepasan, ikut pemutusan, enggak lepas Pak. Karena ibu sendiri masih mengikatnya dalam hati. Nah ini buat penonton di sini harus kalau memang mau lepas sungguh-sungguh lepas gitu. Percaya sama Tuhan. Mengimani. Dan mengimani. Di situ saya nangis kayak air ngalir terus Pak. Suami nggak ada waktu itu, masih pelayanan. Dari situ saya percaya. Saya bilang, saya serahkan anak ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang beri kesehatan. Saya serahkan. Ini anak Tuhan. Terserah Tuhan mau dia bikin meninggal, dia bikin sehat, terserah Tuhan. Tadinya saya ketakutan karena takut dia meninggal. Sekarang saya serahin, baru saya di situ lepas. Itu pun belum lepas semua. Baru lepas saya percayakan anak ini. Jadi dia sembuh kan Pak. Beriring jalannya waktu, ini saya masih ketakutan Pak. Ketakutan yang luar biasa, takut setan, takut ini. Terus saya mengajar di BPK Penabur, ada psikolog dari Penabur, dia bilang gini, ibu kalau yang takut itu ibu harus lawan. Kalau ibu nggak ngelawan, ibu hidup di dalam takut itu. Lawan. Nanti nggak seperti itu gitu. Mau ngelawan gimana, orang takutnya luar biasa Pak. Akhirnya saya bertobatnya setelah suami saya meninggal. Padahal saya pelayanan, saya ibu gembala, tapi rasa takut itu masih ada, mungkin 25%. Begitu suami saya meninggal, saya harus jadi gembala. Pak Alex Abraham bilang kalau istrinya ikut melayani, kasih ke istrinya. Gitu, karena kan yang tahu pelayanan suami istri. Tapi kalau tidak melayani, kasih pelayan yang loyalitasnya tinggi sama gereja gitu, bisa dipilih. Terus akhirnya anak-anak dan tim pelayanan sepakat, ibu aja. Saya yang nggak mau. Saya bilang saya kan masih ngajar. Jadi saya masih hidup di dua kaki Pak. Satu ngajar, satu gembala. Gitu. Akhirnya ya udah saya akhirnya nekat. Nah dari situ saya baca firman. Saya baca firman, saya lihat Hizkia, raja-raja dulu masih muda-muda dipakai sama Tuhan. Berarti nih bukan kepintaran, kepandaian. Saya pikir gitu dong. Berarti saya harus ini umur 12 tahun, ini umur 15 tahun dipakai Tuhan. Berarti dia ini bukan orang pintar. Saya bilang gitu ya, raja-raja ini. Berarti Tuhan bisa pakai saya
Waktu itu saya 48 tahun umurnya. Hmm. Gitu Pak. Jadi terus akhirnya dari tiap pagi saya baca firman. Oh iya, dulu waktu suami saya rajin baca firman, bangun jam 2 malam, saya suka gini. Ibu cuek aja ya? Cuek gini, ngapain sih tuh? Tiap jam 2 bangun doa gitu, saya gitu Pak. Iya, Ngenyek kalau orang Jawa bilang, ngapain itu jam 2 doa? Terus sampai jam 5 saya bangun mau kerja, dia masih berdoa, masih baca firman. Ngapain seperti itu gitu. Jadi anak saya 2 laki-laki, sama saya 3, itu imannya nebeng sama suami. Karena suami saya punya iman luar biasa gitu loh Pak. Ya. Nah semenjak meninggal gimana nih gitu jemaat. Mau nggak mau harus Iya, mencari Tuhan sendiri ya? gitu loh Pak. Terus Oke. ada pelayan bilang begini, Bu nanti kalau saya ada apa-apa, Bu kalau saya nanti misalnya ada dukun-dukun yang ngelemparin santet kan ada banyak jemaat dari Sunter tuh yang punya ilmu-ilmu kegelapan. Terus saya minta doa siapa? Ya minta doa sama Tuhan, saya bilang begitu. Karena saya yakin ukuran saya tuh nggak bisa apa-apa gitu loh. Minta doanya ya sama Tuhan, belajar gitu. Jadi ibu benar-benar mulai bergantung sama Tuhan itu ketika suami dipanggil ya. Betul Pak. Selama ini hanya bergantung kepada suami. Kepada suami. Nah, ini ada foto-foto pelayanannya ibu nih. Ini di mana nih Bu? Itu di Puncak sama sesama hamba Tuhan sharing-sharing tadinya. Ya. Terus nah itu belajar doa mengikat. Jadi roh jiwa tubuh orang itu saya ikat, saya patahkan ya. Karena dosa-dosa kutuk keturunan itu banyak sekali Pak. Sampai 4 garis keturunan itu mengikat. Seperti itu yang saya pernah layanin, ada orang mati gantung diri, punya anak kembar. Akhirnya dia mati gantung diri juga. Itu keturunan kedua. Nah keturunan ketiga kan pada takut semua. Kebetulan murid saya di les gitu. Jadi gimana gitu. Ya udah panggil Pak Yosua Robert waktu itu sama Ibu Nuning. Terus akhirnya kita putusin, batalin keturunan ketiga keempat udah putus. Itu dari pemutusan. Itu pelayanan pemutusan ya. Karena suami dari okultisme mau nggak mau saya kan sering ikut pelayanan seperti itu, bersihin gedung, melayani pelepasan gitu ya. Karena di pemulihan juga diajarin seperti itu. Cuma kita dapat lagi lebih dalam lagi. Gitu suami lebih dalam lagi setelah jadi gembala. Nah saya setelah jadi gembala juga lebih dalam lagi. Dikupas sama Roh Kudus. Gitu. Jadi sampai akhirnya saya praktekin gitu loh Pak. Dari pelayanan-pelayanan saya itu saya melayani buka YouTube-nya namanya Betani Jakarta. Nah di situ setiap hari tuh di telepon banyak yang minta pelepasan. Waktu itu pas COVID nggak mungkin saya melayani di Kanada, melayani di Amerika. Nah, waktu COVID-19 Ibu juga mengadakan pelayanan melalui YouTube. Iya betul. Ada banyak kisah mujizat dalam pelayanan tersebut. Nah kalau nggak salah ada kisah seorang ibu yang tinggal di luar negeri, yang dipelet oleh seorang tukang bangunan, sehingga sempat meninggalkan suaminya. Kemudian lewat Zoom, Ibu mendoakan sehingga mengalami kelepasan. Iya, betul. Ibu cerita, di mana itu di luar negerinya? Iya, di daerah Kanada. Oh, di Kanada, oke. Saya banyak melayani Kanada, Amerika. Tadinya saya yang namanya Amerika cuma nggak begitu kenal banyak, tapi ternyata bagian-bagian Amerika banyak ya, negara bagiannya. Negara bagian ada 50 ya? Iya, jadi saya melayani orang-orang Indonesia yang ada di luar. Gitu. Nah, ada salah satunya, jadi si ibu ini kawin dengan orang Kanada, terus punya villa di Bali. Mereka ngerenov rumah, lalu ada tukang batunya, dia punya ilmu. Jadi si ibu itu dipelet, akhirnya dia bisa berhubungan sama orang itu. Tinggalin suami? Iya, suaminya kan di Kanada, jadi dia ngecek ke sini, dia tinggalin. Selama dia ada di Bali, dia berselingkuh dengan si tukang. Betul. Tapi Bangunan bukan dia juga nggak mau Pak, tapi roh ini kan kuat ya, jadi akhirnya dia ya mau gitu, kok ngelihatnya enak, lihat gitu yang dilihat. Dia cek di sana sebentar, balik lagi ke Indonesia, sampai dibawa ke rumahnya di kampungnya si tukang batu juga sama ibunya dikasih gitu ilmu-ilmu menurut dia. Terus dia bingung kenapa suaminya baik-baik dan kenapa mau ngikut sama kan orang ini ya, logikanya kan aneh Pak. Iya betul. Kalau nggak punya ilmu. Nah pada waktu itu dia nonton YouTube saya yang doa melepaskan kuasa kegelapan.
Nah, saya tayang seperti itu pengajaran, lalu dia dengar, begitu dia dengar dia telepon, saya mau sama ibu gembala yang melayani saya. Pas saya layanin, saya bilang gini, aduh kalau Kanada Jakarta itu jam berapa? Jam 9 malam ya. Saya gerejanya masih di Sunter, Pak. Saya sendirian, pas jam 9 malam saya pakai HP. Terus dia itu, saya begini doang, Pak. Habis begini, saya doa dulu, yuk kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, supaya ibu bisa dilepaskan. Terus kita berdoa, habis berdoa amin. Ibu di situ sama siapa sendiri, siapin air minum, saya suruh siapin air minum. Gak tahu itu suruh siapin ya, terus siapa di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada, belum punya anak Pak dia. Suami, ini di Kanada? Dia di Kanada, saya di Indonesia, cuma jam 9 malam Pak. Saya terangin bahwa kita hidup di dalam Yesus, Yesus hidup di dalam kita, Yesus sama Bapak gitu, firman-firman. Baru firman, ada 12 firman, tapi saya baru firman yang kedua, dia manifestasi. Wow. Dia manifestasi, rambutnya acak-acakan Pak. Dalam hatiku, dalam nama Yesus, keluar kau iblis. Dari tubuh roh, jiwa tubuh ibu ini, saya bilang, keluar dalam nama Yesus. Itu Pak, saya kayak di wes gitu loh, ada angin yang mau menghantam saya gitu. Terus saya bilang, api Roh Kudus bakar semua kuasa iblis, kuasa roh jahat, lepas. Terus saya pikir kalau dia manifestasi liar, kan gak ada orang. Terus saya bilang begini, dalam nama Yesus, aku ikat. Nah itu saya dapat Pak. Roh Kudus ajarin saya, ikat rohnya, jiwanya di situ, ikat di kursi itu, supaya tidak banyak bergerak. Larang manifestasi liar, saya larang manifestasi. Jadi dia cuma begini, wah, pokoknya acak-acakan rambutnya, mukanya semua. Aku bilang, Roh Kudus, tolong jiwanya dikembalikan lagi, sadarkan dia, sadarkan Roh Kudus, sadarkan Roh Kudus. Saya perintahkan malaikat di surga menjagai, memagari, api Roh Kudus pagari dia, saya udah bentengi gitu. Tapi begitu udah selesai, terus dia bilang, udah Bu, minum. Itu baru 3 ayat. Terus dia bilang, Bu, ada orang pakai sorban lepas dari tubuhnya kayak keluar gitu di alam roh. Padahal dia manifestasi, dia dengar ibu tengking-tengking saya itu kayak ada yang keluar, kayak ini dia duduk, terus orangnya itu bangun keluar gitu. Seperti di film-film dong. Aku bilang begitu. Dia merasuki. Iya, merasukin. Terus ibu minum. Habis minum lagi, saya terangin lagi tentang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus begini-begini. Firmannya saya buka ke 4, ke 5, begitu belum ke 6 Pak, dia manifestasi lagi. Dia bilang, bisa diam gak mulut kamu? Diam, gitu. Dia terak-terak, matanya melotot Pak. Terus gini, diam kamu, bisa diam gak gitu? Aku dibentak-bentak Pak. Begitu dibentak-bentak, saya api Roh Kudus bakar, darah Yesus mau. Saya tutup bungkus juga sama darah Yesus, roh jiwa tubuh. Padahal saya udah berdoa tapi saya tutup lagi gitu ya. Saya bangunin pelayan saya, bangun. Bantu ibu doa di belakang gitu. Dia bangun terus dia ngeliat, itu setan ya gitu. Dia sampai begitu. Udah jangan banyak ngomong, cepet doain ibu. Kita serang, kita gempur bareng-bareng. Keluar iblis gitu ya. Keluar. Menurut dia keluar ular besar di dalam diri dia seperti naga, tapi mukanya bukan muka ular gitu. Dia keluar gitu, pergi. Tapi waktu saya tengking gitu, saya juga ngelihat kayak ada ekor yang begini-begini Pak. Padahal saya ngelihat cuma sekilas gitu. Ternyata saya pengen tahu juga tadi apa yang keluar lagi. Ular Bu dari tubuh saya. Ada satu lagi orang pakai baju hitam-hitam. Berikutnya yang ke-9 firman juga begitu. Akhirnya sampai yang ke-10 saya nggak lanjutin Pak. Udah saya tutup doa, terus saya perdamaikan dengan darah Yesus. Jadi saya ikat dulu rohnya. Nah di situ saya punya pemahaman bahwa mengikat roh itu penting untuk orang-orang seperti ini. Jadi saya ikat roh jiwa tubuhnya, saya taklukkan di bawah kaki Kristus, pikiran, memori, kehendak, kemauan bebas saya taklukkan di bawah kaki Kristus. Hari ini aku perdamaikan roh jiwa tubuhnya dengan darah Yesus. Darah Yesus mengalir di dalam darah ibu ini. Lalu damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah menaungi dia. Nah dia sering ngobrol firman, terus lama-lama saya bilang, kalau saya pegang dia terus kan yang lain gak kepegang. Akhirnya saya bilang, kamu cari gereja, kamu minta jadi pelayan di sana. Supaya bertumbuh seperti di itu. Kanada. Di Kanada. Tapi puji Tuhan dia udah jadi singer. Udah jadi bagus. Sekarang dia udah lepas dan dia kembali ke suaminya disadarkan. Dan luar biasanya itu roh-roh yang ada di dalam diri dia keluar semua. Itu tahun berapa ya Bu? Ibu layani pas dia? COVID, 2021 deh. Nah, Ibu pernah ketemu sama dia secara fisik? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah.
Sama Jadi sekali. telepon, ada adiknya atau kakaknya main ke gereja kami. Luar biasanya dia sekarang dia telepon, dia bilang, "Bu, saya sekarang udah jadi pelayan di gereja." Melayani. Puji Tuhan, kamu harus bertumbuh. Kalau kamu nggak bertumbuh bahaya, saya bilang begitu. Nah, dari doa mengikat itu Pak, itu penting banget. Jadi saya akhirnya ada anak bayi lahir, saya doain. Begitu ada bayi lahir, nih kita kumpul nih hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta lah, cucunya pendeta. Terus saya bilang, anaknya udah cuma begitu aja kamu, ini anak diapain? Aku bilang gitu, masa nggak diapa-apain? Habis lahiran berapa menit kan dikasih tahu ke orang. Terus saya bilang, ya udah deh, Bu Elizabeth aja yang doa, saya doain. Saya taruh di telinganya, saya ikat roh jiwa tubuh anak ini dengan Tuhan Yesus, saya ikat pikiran memori, saya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan saya perdamaikan dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, darah Yesus mengalir. Kenapa Pak? Anak kecil baru lahir harus kita ikat dulu rohnya, jiwanya. Bapak lihat dukun-dukun itu kalau ngikat orang, roh jiwa tubuhnya, si dukun bilang siapin ayam hitam 5 biji, dicariin Pak. Siapin bajunya untuk patung ini, harganya 35 juta dibeliin. Nah itu saya belajar di situ, oh ternyata iblis kalau mengikat dia bisa perintahkan. Bisa perintahkan orang itu nurut. Nah kalau gitu nggak ada salahnya ini, saya ikat roh jiwa tubuh mereka. Jadi setiap pelayanan saya selalu ikat kepada Tuhan. Terus saya buka mata rohani dan telinga rohani mereka. Supaya mereka mendengar, waktu saya mendengar firman Tuhan berbicara, itu telinga dan mata saya ke langit, hati saya mendengar gitu. Jadi saya buka. Jadi setiap pelayanan saya akan ikat rohnya. Lalu saya perdamaikan dengan darah Yesus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan dia. Dan saya larang, iblis kalau yang sudah keluar, saya larang kembali lagi seperti itu. Oke. Jadi baik. Ini pengalaman yang luar biasa ya Bu ya. Bu Nuning, menurut Anda apa ciri-ciri orang yang terikat dengan kuasa gelap? Apa juga ciri-ciri orang yang terikat dengan kekhawatiran seperti yang Ibu alami dulu? Kalau yang pertama itu kuasa gelap jelas ya, backgroundnya kuasa gelap. Tapi kalau kekhawatiran itu apa bedanya? Apakah itu juga terikat kuasa gelap atau itu masalah psikologi, batin? Gitu. Oke, batin kena juga Pak, jiwa kena juga. Tapi yang jelas pada saat kita ketakutan, kita cemas, itu seperti kita di alam roh tuh dibelenggu Pak, diikat. Nah, tetap alam rohnya. Di alam rohnya itu kita seperti diikat, dibelenggu. Iya. Yang membuat kita tuh kayak kalau hidup begini kayak sesak napas gitu, terikat sini semua tubuh kita. Itu saya yakinin waktu saya ada pelayanan sama suami, ada seorang bapak umurnya udah 70 tahun, dia orang Ambon tinggi besar, dia terikat sama alam roh. Jadi keluarganya udah bilang ini serahin sama Tuhan, biar bapak sama ibu doain supaya dia mati. Kagak bisa kita doain hamba Tuhan, mana ada doa begitu ya. Akhirnya kita datang, ternyata si bapak itu di alam roh itu Pak. Jadi dia duduk atau tidur di sini di pinggiran. Di sini jurang maut, di sini alam dia. Jadi ada dua alam, jadi di sebelah sini jurang maut di sini. Nah dia sedang terikat, diikat, kayak mumi gitu loh Pak. Makanya dia koma, tapi di rumah. Waktu itu dia sakit udah bolak-balik, terus pas koma juga di rumah udah berapa minggu gitu. Jadi dia cuma bisa begini-begini aja jarinya. Udah lainnya nggak bisa. Makan, minum udah nggak bisa. Jadi keluarganya udah siapin tenda, udah rapat keluarga. Udah mau meninggal lah begitu dipikir. Terus saya diminta, terus saya datang berdua. Tapi saya lagi mata jasmani Pak. Begitu saya lihat ini orang Ambon hitam jadi putih gitu loh. Jadi putih pucet. Nah ini udah nggak ada darahnya ini. Menurut saya udah nggak ada darahnya. Karena diikat kenceng sampai ke kaki terus jalan darahnya. Nggak bisa jalan kan, darahnya beku. Nah terus suami saya bilang, hamba Tuhan ngomongnya nggak boleh begitu gitu. Udah sekarang aku berdoa, kamu doa, bantu, dukung. Waktu suami saya, dalam nama Yesus semua kuasa iblis, kuasa dunia orang mati lepas gitu ya. Saya menurut dia, saya ambil bapak itu, saya pinggirin ke tempat yang aman, terus saya lepasin ikatan-ikatannya. Menurut dia di alam roh. Penglihatan dia kan dia lagi koma. Nah terus saya bilang gini, saya nggak ngapa-ngapain Pak, saya cuma berbahasa roh. Waktu suami saya, api Roh Kudus bakar dalam nama Yesus. Terus saya berbahasa roh lagi, saya nggak ngapa-ngapain sama sekali nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata di alam roh, dia terima kasih banget Pak. Waktu itu terus akhirnya dia sadar,
dikasih waktu sama Tuhan 3 tahun deh kalau nggak salah. Akhirnya Masih dia hidup? kesaksian, hidup. Wow. Kesaksian di mana-mana, terus dia bilang terima kasih buat Ibu Yosua. Ibu Yosua, kalau nggak ada Bu Yosua saya udah mati, tinggal ditendang dikit, disentuh dikit dia udah ke alam maut. Yeah. Terus akhirnya dalam hati saya, kok terima kasihnya sama saya gitu, sama Bapak juga katanya. Tapi Ibu yang ngelepasin saya. Saya kaget. Nah dari situ saya tahu bahwa ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita sedang dibelenggu, diikat di dalam alam roh itu. Yeah. Nah itu tidak bisa dibuka, walaupun ditolong sama hamba Tuhan bisa, tapi nggak terbuka semua. Ketika kita membuka benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, itu seperti bom yang ngelepas, seperti ikatan itu terlepas benar-benar. Semua ya. Kalau enggak masih ada ikatan-ikatan yang masih membelenggu. Ciri-cirinya orang-orang yang seperti ini yang sudah saya layani dari yang muda sampai yang tua. Setelah COVID itu dia nggak mau keluar rumah, dia senangnya di kamar. Orang-orang yang punya rasa cemas, takut, khawatir, gitu ya. senangnya di kamar, nggak mau keluar. Dia seperti hopeless, tapi udah dia mengasihi diri sendiri. Terus emosinya meledak. Oke. Gitu. Kalau dia nggak stabil. Kadang-kadang bisa meledak gitu ya. Bisa meledak, emosinya terus gampang kesinggung. Dan itu beberapa orang yang saya layani seperti itu. Dia nggak mau keluar. Akhirnya saya praktekin gini. Ada anak muda yang sekolah di Singapura, terus saya bilang, kenapa kamu? Tante, aku takut kalau nilai aku jatuh lagi, yang satu nilai ini 6, saya ngulang 1 tahun sekolah di Singapura. Sementara papa usahanya lagi seperti ini. Terus saya bilang, kamu punya iman, kamu percaya. Ayo tante bimbing. Jadi doa mengikat sama doa perkataan. Tapi di alam jasmani, kamu harus keluar. Jalan pagi, kamu keluar, jangan di dalam terus. Orang-orang begitu Pak, di dalam. Gitu. Apalagi kalau udah kamar mandinya di dalam, apa makan juga mau di dalam. Orang-orang itu seperti gitu. Itu kalau yang cemasnya itu tentang seperti itu. Tapi ada kecemasan yang suaminya baru meninggal COVID. Bapaknya meninggal COVID. Anaknya 2, 1 meninggal COVID. Dia udah gak mau hidup lagi. Tapi masih punya anak perempuan. Bapak tahu yang terjadi apa? Dia senang ke kuburan. Bolak-balik ke kuburan. Dan di kuburan itu banyak sekali setan, tapi dia senang seperti itu. Sama mertua saya dulu gitu, waktu baru meninggal, mertua yang perempuan, itu tiap hari ke kuburan Pak. Jadi kayak ditarik bapak mertua saya gitu. Di situ iblis bisa kendalikan dia. Kamu seperti ini, kamu begini, terus dikendalikan. Dalam keadaan kosong iblis bisa masuk ya? Masuk, itu kayak pasti. Orang bingung-bingung gitu ya? Bingung-bingung, terus kesinggungan, terus nggak perlu masalah dimasalahin gitu. Terus negative thinking, itu orang-orang yang sering ke kuburan, yang punya ketakutan karena habis meninggal, itu dia akan lari ke kuburan. Di kuburan dia merasa ada damai sejahtera. Malah di kuburan dia. Ada sukacita. Ini pengalaman ini Pak, bukan cuma 1 orang. Jadi ada beberapa yang saya layani mirip sekali gitu. Gitu ya. Makanya setelah saya lepaskan dalam nama Yesus, saya putuskan sama ikatan-ikatan dunia orang mati. Jadi begini Pak, kayak saya nih, saya sama suami kan diberkati akhirnya satu tubuh, satu jiwa, satu roh, terus pewaris di dunia ini. Lalu jiwa kita ini diambil, tak keluar. Ini kan kosong sini. Nah ini dunia alam roh masuk, dunia orang mati masuk. Tapi bukan orang matinya, tapi iblis yang ada di pekuburan. Nah masuk ini banyak nih Pak yang saya layani setelah suaminya meninggal COVID, terus dia berzina. Dia mimpi, dia kayak dikerjain, dia berzina. Nah dari situ saya putusin. Itu roh jahat itu ya? Itu dari kuburan itu Pak, roh jahat dari kuburan. Dia berzina. Terus dia sadar. Dan sekelas hamba Tuhan Pak, sekelas gembala juga seperti itu. Berzina dia, terus dia sadar. Untungnya kalau dia di dalam Tuhan, dia dorong itu orang itu. Tapi orang itu seperti suaminya sendiri. Gitu, seperti itu. Kan karena banyak orang Kristen masih ngomong 40 hari masih keliaran gitu ya, orang yang meninggal. Padahal sih orang yang mati di dalam Tuhan itu kan rohnya dan jiwanya sudah ada dengan Tuhan. Tapi rupanya pengajaran yang salah itu ya, pemahaman yang salah itu kan tradisi ya. Dan itu iblis masuk di dalamnya. Nah Bu, terkait dengan seorang yang terikat dengan kuasa gelap, Ibu berbicara tentang peperangan di alam roh nih ya. Mungkin beberapa God lovers
belum mengerti apa sebenarnya yang Ibu maksud dengan alam roh. Dan bagaimana peperangan di alam roh tersebut. Tolong dijelasin, Bu, secara singkat. Saya juga tadinya belum ngerti tuh alam roh tuh seperti apa ya. Iya. Tapi waktu itu saya dapat pengajaran dari Yusak Cipto tentang mengaktifkan Roh Kudus. Terus dari Pak Silas Bella mengaktifkan Roh Kudus. Kita itu bukan melawan darah dan daging. Tadi yang terikat ada tuh ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi dikendalikan sama iblis. Kehendak iblis yang terjadi sama dalam keinginan diri sendiri. Jadi dua itu yang menghantui dia sehingga dia ketakutan seperti yang saya lakukan. Saya takut setan, takut ini, takut itu. Setelah terlepas, justru setan yang takut sama saya. Gitu. Justru kita harus berani. Kita orang Kristen tuh harus berani karena kita diberi kuasa. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Jadi kita harus berani. Dia yang harus takut sama kita seperti itu gitu. Kenapa saya bilang saya jadi berani? Saya pernah rapat pendeta-pendeta di satu hotel di Keramat. Itu kalau pipis ke kamar mandi hotelnya begini, Pak. Pipis yang laki di sana, yang perempuan di sini. Itu jam 12 malam saya pengen pipis bareng suami ke sana, dia ke sini. Kan kita sampai jam 3, jam 4 pagi kita rapat. Karena mulainya jam 9, jam 10. Akhirnya begitu saya masuk ke ruangan itu kayak angin, Pak. Gitu, Pak. Keluar semua yang ada di situ. Itu kerasa banget. Kan dia roh. Iblis itu kan roh, bukan setan yang giginya keluar, bukan begitu gitu. Dulu saya berpikirnya setan itu yang giginya keluar, terus gitu yang orangnya gede gitu, enggak. Iblis itu roh biasa. Roh seperti malaikat, roh juga kan. Tuhan ciptakan malaikat dan manusia kan, enggak menciptakan iblis kan sebetulnya. Betul. Nah, karena dia nggak menciptakan iblis, itu malaikat yang dibuang ke bumi itu menjadi iblis. Iblis itu roh. Jadi saudara nggak perlu takut gitu. Ini yang bikin kita takut karena kita ngelihat halusinasi setan itu giginya gimana, taringnya, matanya karena keluar darah. Karena pengajaran yang salah ya, pemahaman yang salah yang kita dapat di luar Alkitab. Makanya selalu diajar baca Alkitab. Kalau nggak ada di Alkitab berarti itu mendingan jangan dipercaya. Iya, gitu. Karena banyak kan film-film kadang-kadang kan nyiblorong segala macam itu ada. menghantui pikiran kita kalau kita isi dengan itu ya. Nah itu Pak, saya ada pengalaman seorang anak muda, ingat nggak Pak yang ngebunuh pacarnya? Ade Sarah, mahasiswa. Ya betul. Trisakti. Betul. Tapi orang tuanya penuh kasih dia. Nah itu. Betul. Nah saya pernah melayani satu orang anak yang seneng dengan film-film horor. Dia bukan main kuasa bahaya kegelapan. Nih ya kalau senengnya film-film horor. Terus game yang setan-setan. Terus game-game yang pengennya kita nafsu. Nih, kan kita nafsu nih, biar menang gitu ya. Iya. Nah itu kita dikasih sama roh supaya kita tuh terikat sama itu. Akhirnya anak-anak yang masih setahun, 2 tahun bisa lompat, bisa terjun dari lantai berapa. Karena dia ininya diri rusak. Dikuasai karena sama kuasa gelap. Iblis itu bisa merusak dari pikiran dulu Pak. Habis pikiran dirusak baru ke hati, ke jiwa. Itu yang namanya peperangan roh ya. Peperangan roh tuh di situ. Nah, di alam roh yang tidak kelihatan ini. Betul. Nah orang tua Kristen tapi dia nggak ngerti cara ngelepasin. Banyak nih orang tua Kristen yang nggak ngerti keterikatan begini ya. Iya. Nah mulainya dari mana? Dari melawan. Banyak sekali anak-anak Kristen ngelawan orang tua. Masih kecil, masih 5 tahun, masih 6 tahun. Bisa ngata-ngatain orang tua. Bisa dibilang orang tua nggak tahu diri. Nah itu. Itu ciri-ciri orang yang terikat sama kuasa-kuasa kegelapan melalui film. Melalui game. Tontonan. Nah iya melalui tontonan. Di gadget ya. Iya gadget itu. Karena anak-anak sekarang tuh udah terlalu bebas dengan gadget. Nah itu anak dia Pak. SD udah pegang gadget. Saya pernah melayani anak seorang dokter terkenal. Dia main game, begitu saya tengking dalam nama Yesus, semua kuasa iblis lepas, saya bilang begitu. Dia langsung begini. Padahal dia nggak sadar, wah dia begini. Padahal nggak pegang. Nggak megang HP, nggak pegang apa. Tapi tangannya bisa begini Pak. Wow. Bayangin, dia udah sekolah tuh nomor berapa deh. Bapak ini seorang dokter cukup terkenal. Akhirnya dia bilang gimana Bu, udah mereka Katolik kita layanin.
Terus akhirnya dia begini, terus begini. Anaknya terus Lama, begini. sampai 1 jam dia begini, tuk, 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 gitu. Padahal matanya merem. Terus api Roh Kudus bakar semua roh-roh dari game dari itu kita tengking-tengking gitu ya. Itu nggak cukup sekali. Ada berapa kali baru bisa lepas. Akhirnya Beberapa dia bisa sesi ya. kembali. Nah ada juga seorang guru anaknya kuliah di BINUS. Tapi ternyata nggak kelar-kelar. Ini guru ini udah sedih. Kan dia single parent. Dia bilang, Bu gimana nih kalau anak saya begini. Terus saya deketin, saya konselingin. Begitu dikonseling, ternyata dia di BINUS nggak Ya kuliah. ampun. Jadi main game di sana kan ada ruang Ada apa di... warnet gitu? Atau di kampus? Di kampus justru. Oh dia di kampus menurut mainnya? dia, saya deketin. Kenapa? Ibunya kasihan Pak. Ibunya kan seorang Iya guru. dong. Udah mau pensiun. Terus akhirnya saya doain. Ya begitu. Manifestasi. Dan dia berani ngelawan sama orang tua. Padahal masih ikut orang tua. Ya karena itu. Masih dibiayain. Jadi dia main game-game yang setan-setan itu loh Pak. Oh. Padahal dia nggak pakai ilmu kegelapan. Ini buat God lovers. Pengalaman Ibu Elizabeth Nuning ini bisa menjadi pembelajaran apabila ada kasus-kasus seperti itu di rumah tangga ya. Iya, itu harus 1 doa mengikat, 2 perdamaikan terus dengan darah Yesus. Kan iblis harus kita lawan. Firman Tuhan tunduklah kepada Allah, lalu lawanlah iblis. Nah, yang ngelawan tuh hamba Tuhan cuma ngarahin, ngajarin. Tapi yang harus sering dilawan kita yang lawan diri sendiri. Kalau kita lawan terus menerus, iblis itu Pak punya sifat dia bosenan. Kalau diusir terus dia males dong kembali ke saya lagi. Ya dong, tapi dia nunggu waktu yang tepat katanya. Dia ngintip dulu. Tapi kita usir lagi, terus katakan tidak boleh kembali lagi ke tempat ini. Dia akan pergi. Karena memang dia bosenan. Akhirnya kita lawan. Tapi karena ini kosong, kan kita lepas nih kosong dong di dalam. Isi firman. Bahaya nih kalau nggak diisi sama firman ya. Nanti dia balik lagi ya. Betul. Dan bawa teman yang lebih jahat lagi nanti. Itu Pak. Jadi isi firman, kalau di sini penuh firman dan rohnya kita nih menyatu dengan Roh Kudus, kita penuh kuasa. Nah, yang nonton dulu zaman Tusuk Jailangkung Pak. Ini seorang Kristen, hidupnya lumayan. Dia nonton Tusuk Jailangkung SMA kesurupan. Habis kesurupan panggil pendeta, pendetanya pulang kesurupan lagi. Panggil pastornya pulang kesurupan. Panggil paranormal semua dipanggilin. Saya dipanggil di telepon waktu itu saya masih di puncak. Gak mungkin saya balik lagi, kita udah kumpul hamba-hamba Tuhan untuk rapat. Akhirnya karena kakaknya ini bilang, tolong dong Pak Yosua sama Bu Elizabeth. Ya udah akhirnya kita turun itu jam 7, waktu itu puncak macet banget, jadi sampai rumah dia jam 10 malam. Udah kita beresin, ternyata di rumahnya itu banyak binatang air keras tuh Pak, kayak singa. Yang nah itu tempat-tempat. Diawetkan. Iya, diawetkannya itu dia tinggal di situ Pak. Kuasa gelapnya. Tadinya itu orang nggak kenapa-napa, tapi begitu dia dapat nonton Tusuk di Jailangkung, pulang ke rumah kesurupan. Roh jahatnya itu kan diundang ya kalau Jailangkung ya. Iya. Lalu tinggallah di dalam diri dia, pulang dia kesurupan. Terus berapa hari dia kesurupan lagi. Sampai capek bapaknya, dia terus cari hamba Tuhan. Iya. Nah, akhirnya dilepas dan bisa. Ya itu harus isi firman, harus dekat, harus melayani kalau bisa. Kalau dia tidak melayani, dia cuma jadi jemaat, dia nggak bertumbuh. Dia harus melayani, dia praktek. Jadi firmannya dipraktekin, jadi melakukan kehendak Bapa. Itu yang punya kerajaan surga. Ini seperti itu. Pengalaman Ibu Elizabeth Nuning yang luar biasa. Ya, kita sangat diberkati lewat talk show ini. Nah, setelah suami Ibu meninggal, Ibu sempat menolak jadi gembala. Iya, betul Pak. Nggak mau gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan menetapkan Ibu sebagai gembala sidang. Gimana proses Ibu bisa akhirnya menerima sebagai gembala? Iya, tadinya nggak mau nerima. Itu nggak mau nerima karena ngebayangin tugasnya berat atau apa nih Bu? Atau ada halangan sendiri di dalam batin? Kayaknya saya nggak bisa gitu, nggak mampu. Menganggap diri tidak mampu. Kalau jadi guru saya mampu karena udah puluhan tahun ya. Tapi kalau jadi gembala kan kita harus banyak baca firman gitu. Itu kan udah lebih utama. Bayangin suami mesti bangun jam 2 subuh. Jam 2 gitu ya. Yang ada di pikiran saya tuh mata jasmani Pak. Jadi saya pikir,
Udah gitu kalau dijahatin sama pelayan, diomongin harus mau iya, nerima, pergumulannya terus sama gembala. jemaat, Iya. jemaat kenapa-napa kita harus siap, Iya. ya nggak? Terus tiap malam kita doain jiwa-jiwa mereka ada persoalan kita harus standby gitu. Awalnya itulah yang menghantui, tapi akhirnya Ibu bisa terima gimana? Nah itu waktu saya, Ada kerelaan. iya kan kalau di gereja saya itu kan gedungnya sewa Pak. Jadi saya bilang begini, temen ada yang lebih senior namanya Pak Sunaryo gini, Bu, Ibu itu Tuhan pakai, ayo Ibu full timer gitu lah, full heart katanya gitu, jangan sebelah-sebelah gitu. Nanti lihat Tuhan pakai. Terus saya bilang begini, kalau Tuhan mau pakai saya, siapin dulu dong gedungnya gitu. Pokoknya gedungnya, tanahnya disiapin. Jadi saya nggak ngontrak-ngontrak, saya kerja, saya masih bantu gereja, saya kerja. Saya nggak pernah makan perpuluhan sama sekali, Pak. Ya. Kan harusnya dari perpuluhan kan buat Betul. biaya hidup saya. Ya. Terus enggak, saya semuanya buat gereja. Sampai saya kerja pun saya buat gereja semuanya. Nah akhirnya teman saya bilang begini, itu namanya cewek matre, kata dia gitu. Udah ayo coba gitu. Akhirnya sebelum COVID saya nggak tahu kalau mau ada COVID. Udah saya pensiun dini. Anak-anak sudah menikah. Ya. Ya udah saya mau ngapain lagi gitu ya. Padahal tuh Pak, duit lagi banyak-banyaknya Pak. Karena saya guru senior, kan dapat bantuan dari pemerintah, berapa juta sebulan, terus dari gubernur, dapat berapa. Terus saya ngajar di BPK Penabur, dapat duit dari penabur kan, udah guru senior, gajinya di atas 10 kan. Ya. Jadi saya bisa dapat 20-30 juta, saya lepas itu semua Pak. Itu waktunya Tuhan. Jadi saya lepas, udah saya nggak ngapa-ngapain. Malah COVID. Saya kaget begitu COVID, Tuhan, saya udah lepas. Terjun bebas dong ya. Iya ini malah begini gitu. Akhirnya ya udah buka YouTube, ternyata Tuhan punya rencana beda. Di YouTube itu saya berkembang. Waktu saya jadi gembala, saya gembala wanita di Betani, mungkin baru saya sama Ibu Leni Mantoke di Manado. Oke. Nah saya bilang gini, kalau gembala perempuan orang nggak anggap Pak, nggak bisa apa-apa, nggak ngapa-ngapain, udahlah nggak usah gitu. Terus pada keluar tuh sebagian, pelayan keluar, jemaat keluar, saya nangis sama Tuhan. Tuhan saya suruh jadi gembala, tapi kok jemaat pada keluar gitu, nggak mau dipimpin ibu gembala gitu. Akhirnya Tuhan suruh jalan gitu, saya jalan ketemu teman bilang begini, di GPDI temen ini sahabat, dia udah senior di GPDI. Di GPDI setelah suaminya meninggal, istrinya yang pegang lebih berhasil katanya, lebih hebat dari suaminya. Saya bilang, iya, mungkin istrinya pinter. Enggak, istrinya nggak pinter, cuma ibu rumah tangga katanya. Kalau Ibu Elizabeth Nuni kan ada background jadi guru, ada sekolahnya, kata dia gitu. Ya udah deh, akhirnya saya rela. Udah deh, nggak apa-apa deh, saya serahin hidup, saya baca firman terus. Ternyata firman Tuhan itu, Injil itu kekuatan Allah Pak ya. Begitu Injil kekuatan Allah saya baca, itu kekuatan Allah masuk dalam hidup saya. Kekuatan sehari, pagi, malam saya baca kekuatan Allah masuk, terus kekuatan Allah masuk. Akhirnya saya jadi kuat. Jadi saya ambil keputusan, udah saya mau full timer. Terus saya Melangkahlah Ibu. Ini ada foto pelayanan Ibu nih di Gereja Betani, Sunter, dan juga Basura. Iya betul, ini di Sunter Pak. Ini di Sunter ya? Nah ini pelayan-pelayan saya yang masih setia. Wow, luar biasa. Ini masih segini. Nah ini di Betani, ini masih di banyak di Basura, tapi ada beberapa pelayan nggak masuk nih, ini lebih banyak lagi. Mestinya banyak ya. 30-an deh pelayannya, 30 orang. Saya rangkul, mereka sukacita gitu. Saya bimbing juga. Wow, luar biasa dari Ibu tadinya menolak, lalu akhirnya membuka diri untuk Tuhan pakai dan hasilnya kelihatan. Tapi saya mengisi kehidupan saya dengan sekolah lagi Pak. Iya, nah ini dia. Ibu juga terus belajar sampai S3 teologi. Nah, betul. Apa yang menggerakkan Ibu untuk terus memperdalam firman Tuhan? Tadinya saya diajak teman, namanya Pak Harrison, dia pegang di STT Setia, dia di alirannya Injili. Nah dia bilang, Ibu Nuning, daripada Ibu pulang kerja, Ibu diem gitu ya, lebih baik Ibu sekolah lagi. Saya sekolah 3 tahun, sampai kelar 3 tahun setengah. Nah saya suka Pak, dari kecil sebetulnya saya suka agama gitu loh, kan dari sekolah itu sering kritis. Ibu juga dari kecil udah kritis kalau soal-soal agama ya? Iya,
seneng gitu loh. Terus saya sekolah. Dulu kecil saya punya cita-cita gini. Saya dulu kecil bodoh banget Pak. Nggak bisa baca, pengennya main gitu ya. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya kepengen sekolah tinggi sekali gitu. Tapi ternyata bapak saya stroke kan, nggak bisa kuliah. Terus akhirnya teman saya. Tapi bapak di sorga yang akhirnya. Iya, bapak di sorga turun. Menggenapi cita-cita ibu ya. Iya, terus akhirnya Pak, teman saya bilang begini, ibu coba deh ibu sekolah Alkitab. Ibu harus menambah pengetahuan. Kalau ibu nggak menambah pengetahuan, ibu taunya cuma segitu, gitu. Ibu sudah punya Roh Kudus, ibu sudah baca Firman. Kalau ditambah pengetahuan lebih baik gitu. Akhirnya saya 3,5 tahun saya kuliah, ambil MTH di situ lulus. Saya bilang tapi janji ya Bapak nanti kalau skripsi saya dibantu caranya gimana? Ya saya bimbing. Puji Tuhan saya bisa sekolah MTH. Nah waktu saya buka YouTube ada teman saya Pak Victor dari Surabaya dari Betani Nyinden. Dia bilang gini, ibu pelayanannya ini udah luar biasa gitu tentang pelepasan gitu. Jarang ada yang punya di Betani gitu. Akhirnya terus kenapa? Ibu udah MTH 1 bab lagi, ibu ambil okultisme, udah ibu udah jadi dokter. Nggak mau aku bilang gitu, nggak bisa gitu. Lagi pula nggak ada dananya ya Pak ya, kan dokter kan mahal. Terus akhirnya saya ya udah deh gitu, jalan Pak, jalan. Begitu mau disertasi, saya bab 1 bab 2 udah malas gitu. Udah deh mundur lagi 6 bulan lagi gitu. Udah malas juga, terus tiba-tiba temen nelpon, yuk kita kelarin yuk sama-sama gitu. Namanya Ibu Mala. Ayo kita kelarin, Ibu temenin aku dong. Semangat nih. Semangat. Jadi yang mundur itu ternyata 3 orang Pak. Ibu Mala, saya sama anaknya Pak Eri. Ya udah yuk kita paksain. Jadi sama-sama deh menyelesaikan. Nah di tengah penyelesaian itu juga saya malas karena saya kan doa pelepasan. Jadi bimbingan konseling, strategi untuk doa pelepasannya untuk membangun pertumbuhan gereja. Seperti itu. Jadi strateginya seperti apa. Nah dokter itu harus ada penemuan katanya gitu. Nah saya menemukan tuh Pak doa mengikat itu. Mengikat begitu diikat beres. Nah ada lagi satu. Ada dosa perjinahan tuh namanya kutuk anak haram. Bapak lihat di zaman sekarang banyak orang yang hidup bareng, udah dipanjer, udah di DP. Kumpul kebo. Mungkin belum hamil ya, mungkin baru sekali terus melahirkan anaknya. Habis pernikahan diberkati di gereja, terus lahir anaknya. Ini walaupun nggak hamil tapi sudah di DP terus menghasilkan buah janin. Nah itu akan dibawa kutuk anak haram. Kutuk anak haram ciri-cirinya menjadi pemberontak. Pemberontak, keras kepala, emosinya tinggi. Terus hidupnya yang mengendalikan diri dia sama iblis. Jadi itu kutuk anak haram kelihatan sekali sampai dari kecil sampai dia besar kelihatan. Dan itu saya banyak nanganin kutuk-kutuk anak haram. Setelah diputuskan itu dia kembali ke Tuhan, saya bilang harus pelayanan. Karena kan jauh-jauh ada di Manado, di Singapura, di mana-mana. Jadi saya suruh kembali cari gereja yang terdekat. Gereja apa aja. Walaupun pelayanan itu secara online itu betul. Bisa jalan ya? Bisa jalan Pak. Puji dan Tuhan. mereka kuasa kan, Tuhan ada di mana saja ya? Betul Pak, luar biasa kuasa Tuhan. Jadi akhirnya mereka sekarang dimanapun nih mereka yang nonton pasti mereka ingat oh iya. Jadi saya nggak bisa sekali pelayanan Pak. Di follow up terus sampai dia bisa lepas, sampai dia bisa doa sendiri. Kadang-kadang Bu minta doain, coba kamu berdoa. Coba kamu berdoa, tiap telepon dia doa, saya lepas baru. Bu, ini pertanyaan terakhir. Kalau ada anak muda yang sekarang sedang mencari kebenaran atau terikat pada masa lalu, okultisme, ketakutan dan lain-lain, nah apa pesan Ibu buat mereka yang sedang menyaksikan ini? Baik, yang pertama anak muda itu harus ambil sikap, harus ambil komitmen kuduskan hari Sabat. Itu menguduskan hari Sabat. Jangan 1 hari pun kita telat. Gitu. Jangan menganggap remeh nanti sore ada. Harus ke gereja. Kalau bisa pagi-pagi dengan setia. Lalu ambil pelayanan. Apa aja. Cuma terima tamu, cuma beres-beresin gereja itu kan pelayanan. Beresin kursi itu kan pelayanan. Dengan komitmen itu kita terikat. Lalu jangan sekali-kali nonton film video porno, horor gitu ya. Bentuk apapun itu jangan ditonton. Karena itu spiritnya akan
masuk ke dalam diri kita. Yeah. Kalau kita nggak bentengi dengan firman yang banyak, kan banyak anak-anak muda firmannya kan nggak terlalu, itu akan terimbas dia jadi males, jadi kuliah juga males, terus dia ngelawan orang tua, itu udah jelas. Terus nggak menguduskan hari Sabat, jadi ditarik sama iblis untuk lebih suka dunia, lebih suka uang. Dulu saya soalnya ngalamin, aku lebih suka uang daripada ke gereja, aku lebih enak cari duit daripada ke gereja. Seperti itu, karena duit penting buat hidup saya. Seperti itu. Jadi waspada, terutama anak-anak muda itu gampang sekali diserang iblis. Terus ketika pacaran, kalau dia sampai berhubungan itu ada roh jinah, Pak. Roh najis di dalam diri dia, ini akan tertarik. Ini contoh, misalnya saya nggak kenal Bapak, tapi Bapak punya roh najis. Saya baru kenal Bapak, saya tertarik sama Bapak karena saya punya roh najis, Bapak punya roh najis. Nah itu ketemu tuh. Nah begitu ketemu, makin dekat kita bisa berhubungan. Ini bahaya ya, di gereja juga anak-anak muda harus paham ini harus peka. Makanya itu pengajaran penting, kalau bisa diaspora bantu pengajaran itu, Pak. Saya ngajar di penjara Cipinang. Nah mereka minta tolong Bu bikin seminar. Kalau seminar soal itu boleh ya Bu ya? Iya, jadi mereka minta seperti itu gitu. Jadi harus diajar, Pak. Kalau nggak diajar nggak tahu. Betul. Itu cuma ke kuburan terus aja, orang kan nggak tahu. Dia pikir ke kuburan nangis-nangis, dia di sono ada damai sejahtera, bisa nangisin papahnya, bisa nangisin suaminya. Damai sejahtera di situ, mana mungkin sih di situ ada damai sejahtera. Nah itu di rumah Tuhan tuh ada damai sejahtera. Tapi sekarang beda. Nah itu roh najis itu banyak ditabur sama iblis di akhir zaman ini. Di dalam pergaulan. Di dalam pergaulan. Nah terus satu lagi membuli. Itu membuli itu dari perkataan. Dari perkataan bersanda. Tapi buat orang yang hatinya sedang terluka, itu seperti mau bunuh diri. Jadi diseret untuk supaya bunuh diri, supaya nggak sekolah lagi. Hati-hati dengan perkataan. Iya, makanya orang-orang Kristen lihat kesaksian saya dengan kasih Kristus yang ada di dalam diri teman-teman saya ditemukan untuk saya jadi kepengen jadi Kristen. Saya cari Tuhan Yesus sendiri sebelum nikah, saya pengen tahu seperti apa Tuhannya dia, kok sampai seperti ini. Nah kasihnya, kalau saudara semua punya kasihnya Tuhan yang luar biasa, terus kelakuannya, perbuatannya mencerminkan Tuhan Yesus, itu orang banyak yang akan datang. Saya yakin banyak sekali. Amin. Luar biasa. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu, dengan pengalaman Ibu yang luas. Ya. Nah, God Lovers, luar biasa ya. Dari kisah hidup Pendeta Elizabeth Nuning, kita belajar bahwa kasih Kristus sanggup menembus batas apapun. Amin. Latar belakang keluarga, keyakinan, bahkan belenggu okultisme. Terima kasih kepada Ibu Nuning Pak, yang sudah membuka hati dan membagikan pelajaran iman yang begitu menguatkan. Kiranya hidup dan pelayanan beliau terus menjadi berkat bagi bangsa dan generasi ini. Dan untuk kita semua yang menyaksikan, mari kita ingat firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan siapapun, asalkan kita mau berserah penuh kepadanya. Jangan lupa terus dukung Diaspora TV dengan like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang dikuatkan lewat kisah nyata seperti ini. Silakan tulis masukan, saran, dan komentar Anda di kolom komentar. Saya Pendeta Martin Hareva, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.